bercerita tentang Lee Kang Hyun, seorang anak muda yang punya bakat dalam memasak. Karena bakatnya itu, ia mengikuti perlombaan masak di Paris dan membuat namanya naik daun. Tapi terkenal tak semenyenangkan itu. Ia diganggu bahkan menjadi depresi karena perhatian yang didapatnya. Depresi tersebut juga mengakibatkan dia kehilangan indera pengecap. Kang Hyun konsultasi ke dokter dan menyarankannya untuk pergi liburan agar menghilangkan stresnya. Kang Hyun pun pergi ke sebuah desa bernama Yongpyong, yang merupakan tempat tinggal kakeknya sebelum kakeknya meninggal. Dia mengunjungi rumah sang kakek dan sempat penasaran pada sebuah gudang di sana. Saat dia masuk, Kang Hyun terkejut karena pemandangan yang dia lihat. Tanpa ia sadar, dia malah terpeleset jatuh ke dalam jurang itu. Sadar-sadar, dia berada di sebuah hutan dengan tupai yang bisa terbang. Kang Hyun semakin terkejut karena melihat seekor kelinci yang memiliki tubuh yang sangat besar. Alhasil, Kang Hyun pun lari terbirit-birit hingga ia kelaparan. Di sana, dia memutuskan untuk memasak dengan bahan seadanya. Walaupun dia makan, Kang Hyun tetap tak merasakan apapun dari makanan yang dibuatnya itu. Ia pun merenung dan di keadaan setenang itu, Kang Hyun merasakan sesuatu mendekat dan merasa kalau ada serigala di tempat itu. Ia pun menjadi siaga sambil ketakutan. Tak disangka yang datang malah seekor hewan lucu dan datang untuk menghabiskan makanan Kang Hyun. Awalnya, Kang Hyun mengira itu adalah seekor anjing dan baru sadar kalau itu adalah seekor anak serigala. Karena makanan yang sebelumnya dihabiskan sang serigala, Kang Hyun jadi kelaparan dan lemas. Di situ, serigala itu menarik Kang Hyun ke sebuah lubang yang merupakan portal kembali dan mendorongnya. Ia pun kembali dengan selamat bersama dengan serigala itu. Awalnya, Kang Hyun cukup terkejut, tapi tetap membawa serigala itu ke rumahnya dan memeliharanya. Keesokan paginya, Kang Hyun memberinya makan, tapi serigala itu tak mau makanan hewan dan malah menghabiskan masakan yang dibuat Kang Hyun. Di situ, Kang Hyun menyadari sesuatu dan mulai mencoba menawarkan makanan lain ke serigala itu. Dengan membedakan rasanya, Kang Hyun tahu kalau serigala itu adalah penilai makanan. Di siang hari, Kang Hyun berniat mengecat ulang rumahnya, tapi di sana datang kepala desa yang meledek hasil kerja Kang Hyun dan memutuskan untuk mengecat rumah Kang Hyun. Di sana, dia membawa seorang pria bernama Minho yang cukup tertarik karena Kang Hyun akan membuka restoran barat di situ. Dia pun meminta agar Kang Hyun memasakkan istrinya yang sedang hamil sebuah masakan, karena di desa itu tak ada yang mampu. Awalnya Kang Hyun sedikit ragu, namun melihat sang serigala di sampingnya, akhirnya dia pun setuju. Kang Hyun pun mulai meracik resep agar sesuai dengan lidah Minho dan istrinya. Di sana, Kang Hyun bersama serigala yang telah diberi nama Taetyok berusaha agar rasanya bisa menyamakan resep itu. Berulang kali mencoba, akhirnya Kang Hyun berhasil mengungkap resep itu. Keesokan harinya, Minho dan istrinya datang untuk mencoba masakan yang dijanjikan Kang Hyun. Mereka sangat menikmati masakan tersebut, dan istri Minho yang sedang hamil tampak sangat bahagia. Setelah itu, Kang Hyun yang berpikir tentang menu restorannya. Di sana ia melihat Taetyok yang lemas dan tampak ingin kembali ke hutan dunia lain. Tapi berpikir tentang keanehan di sana, Kang Hyun mengurungkan niatnya. Tapi karena layuan Taetyok, mereka pun akhirnya pergi ke dunia lain. Di sana, Kang Hyun berniat berpisah dengan Taetyok dan akan memberikannya masakan terakhir sebelum ia pergi. Tapi ketika mereka sedang menikmati masakan itu, seorang datang dengan menodongkan pedang asli. Di sana, Kang Hyun mengaku sebagai seorang koki, tapi orang tersebut tak percaya sampai ia melihat Taetyok yang sedang makan. Di sana, orang tersebut langsung memperkenalkan diri dan ia bernama Randolph. Di sana, Randolph yakin kalau orang jahat tak akan didekati oleh serigala putih yang menurut cerita rakyat di sana merupakan dewa serigala. Hal itu membuat Kang Hyun yakin tentang kelakuan Taetyok selama ini. Di tempat itu, Randolph pun mencoba memakan masakan Kang Hyun dan merasakan sensasinya. Sampai tiba saat waktunya Kang Hyun harus pergi dan meninggalkan Taetyok. Di sana, dia agak berat, tapi Kang Hyun harus melakukannya. Tiba-tiba, Taetyok bergelantungan di atasnya, seakan tak mau jauh dari Kang Hyun. Alhasil, mereka pun kembali ke rumah. Sesampainya di sana, tepat di depan rumah Kang Hyun, ramai orang berpesta. Dan ternyata itu adalah upacara penyambutan Kang Hyun di desa itu. Di acara penyambutan itu, semua tampak senang. Di sana juga ada kejadian, di mana tak seorang pun dapat menyentuh Taetyok. Dan di sana, Taetyok malah mencuri makanan orang-orang yang membuat Kang Hyun merasa malu. Selain itu, di sana Kang Hyun melihat seorang anak yang tampak murung bernama Sang-Hu. Anak itu merajuk karena keinginannya makan burger tak kunjung terpenuhi. Kepala desa pun meminta tolong kepada Kang Hyun untuk memasakkan sebuah burger. Karena anak tersebut adalah satu-satunya anak kecil di desa itu dan para orang tua selalu memanjakan bocah itu. Karena paham dengan kondisi Sang-Hu yang ditinggal orang tuanya, Kang Hyun pun akhirnya belajar membuat burger dengan bantuan Taetyok. Keesokannya, Kang Hyun mengundang Sang-Hu dan neneknya untuk menikmati burger buatan Kang Hyun.
Di sana, Sang-Hu sangat terkejut karena burgernya sangat enak. Ia tahu kalau itu pasti usaha dari neneknya dan membuat Sang-Hu jujur kalau sebenarnya keinginannya makan burger hanya untuk bisa dibawa ke kota agar bisa melihat sang ibu yang sangat dia rindukan. Momen haru itu membuat Kang Hyun luluh dan menjanjikan Sang-Hu untuk mengajaknya ke kota dalam waktu dekat. Di malam harinya, Kang Hyun berniat untuk camping dan memutuskan untuk bercamping di dimensi lain. Di sana, Kang Hyun merasakan ketenangan sampai ketenangan itu diganggu oleh seekor demi-human yang menginginkan masakan Kang Hyun. Di sana, Taehyuk yang kembali terkejut karena ada makhluk lain di sekitar Kang Hyun, dan akhirnya mereka pun bertengkar. Tiba-tiba, seorang demi-human dewasa datang menjemput demi-human itu, lalu pergi dari sana. Kang Hyun pun bertanya-tanya, sebenarnya ada berapa ras yang ada di tempat itu? Keesokannya adalah hari pertama restoran Kang Hyun dibuka. Tiba-tiba seorang pelanggan pertama datang dan memesan makanan yang Kang Hyun jual. Di situ Kang Hyun pun memasak sebuah hidangan pasta. Pelanggan itu mencoba sedikit dan pergi dari sana. Di sana kepala desa pun datang, tapi Kang Hyun malah kecewa karena mengetahui masakannya tidak habis dimakan. Kepala desa melihat Kang Hyun depresi dan memberitahu kalau pelanggan sebelumnya adalah Nenek Park. Dulu dia sering ke tempat Kang Hyun sebelum beralih menjadi restoran. Namun semuanya berubah ketika sang suami meninggal dan menjadikan Nenek Park memiliki pribadi yang sangat dingin. Rasa stresnya Kang Hyun hilangkan dengan berkemping di dunia lain. Sampai Kang Hyun sadar kalau demi-human perempuan sebelumnya telah mendekatinya. Di sana Kang Hyun pun memasak hidangan pasta yang sangat dinikmati demi-human itu. Dari situ, Kang Hyun mendapat ide untuk menciptakan pasta tradisional yang akan cocok di lidah orang desa. Usaha keras Kang Hyun itu dilihat oleh kepala desa dan membuatnya pergi ke rumah Nenek Park untuk mengajaknya ke restoran Kang Hyun sekali lagi. Nenek Park pun datang dan merasakan menu spesial buatan Kang Hyun yang mengingatkannya tentang masa lalu bersama suaminya. Walaupun terkesan dingin, tapi Kang Hyun tahu kalau Nenek Park sangat menikmati masakan itu. Selesai dengan menuntaskan rasa depresinya, Kang Hyun pun bersantai di dunia lain. Tak disangka, buruan Randolph malah meluluh lantahkan tempat camping Kang Hyun. Di sana, Randolph yang sedang dalam perburuan mengajak Kang Hyun untuk berburu burung berotot. Setelah berburu, Kang Hyun pun berinisiatif untuk mengolah daging burung tersebut. Setelah dimasak, Randolph merasakan kenikmatan yang belum pernah ia rasakan. Masakan itu sangat luar biasa, karena selama Randolph hidup, dia tak menemukan koki sehebat Kang Hyun. Dan curiga kalau Kang Hyun adalah orang hebat dan tidak berasal dari dunia itu. Kang Hyun merasa senang mendengar hal itu dan berterima kasih pada Kapten Randolph. Randolph kemudian memutuskan untuk membayar Kang Hyun atas semua hal menakjubkan dan berharga yang telah dia tunjukkan. Dan idenya untuk membalas budi adalah dengan mengajarinya seni pedang. Kang Hyun terkejut dengan usulan itu, dan Randolph mengulangi dirinya kalau Kang Hyun tidak mengerti. Dia dengan bangga mengatakan bahwa meskipun saat ini dia berada di daerah pedesaan, dulu dia adalah seorang ksatria terkenal di ibu kota. Dia berpikir bahwa pelajaran seni pedangnya akan menjadi hadiah yang berharga untuk Kang Hyun. Kang Hyun mencoba mengatakan bahwa dia hanyalah seorang koki, tetapi Randolph tiba-tiba tertawa dan menyatakan bahwa banyak orang datang kepadanya dan memohon untuk diajari seni pedang. Kang Hyun kemudian menyuruhnya mengajari orang-orang itu, tetapi Randolph mengatakan bahwa dia tidak menyukai mereka. Dia memberitahu Kang Hyun untuk menyiapkan bir dan hidangan daging untuknya saat mereka bertemu lagi, dan kemudian dia akan mengajarinya seni pedang. Meskipun Kang Hyun tidak tertarik untuk belajar seni pedang, dia memahami bahwa Randolph mungkin merasa malu jika terus-menerus menerima makanan gratis. Kang Hyun menyadari bahwa Randolph akan merasa tidak nyaman jika terus berhutang, jadi dia memutuskan untuk menerima tawarannya. Dia berpikir bahwa dia bisa menganggap pelajaran seni pedang sebagai latihan olahraga, dan jika dia menjadi lebih kuat karenanya, dia akan mampu menggunakan peralatan berat dengan lebih baik. Malam itu, langit malam dipenuhi oleh cahaya utara. Sambil mengagumi pemandangan itu, Kang Hyun tidak menyadari konsekuensi dari menerima tawaran Randolph. Di desa, sudah seminggu sejak restoran Kang Hyun dibuka. Selama beberapa hari terakhir, banyak penduduk desa mengunjungi restorannya, tetapi hanya untuk beberapa hari. Sekarang Kang Hyun benar-benar bebas dan hanya bisa melihat burung dari jendelanya. Dia tahu bahwa tidak akan ada pelanggan, tetapi dia tetap merasa sedikit sedih karenanya. Saat menonton TV untuk mengusir kebosanan, Kang Hyun melihat wawancara grup idola bernama Unis. Dia merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya. Di tempat lain, teman Kang Hyun, yang membantunya menetap di desa, sedang sibuk dengan pekerjaannya sebagai manajer grup idola Unis. Para gadis mengeluh bahwa lokasi syuting terlalu pedesaan,
matahari terlalu terang, dan ada belalang besar. Setelah syuting selesai, teman itu, sebut saja Jim, memutuskan untuk mengunjungi Kang Hyun. Meskipun Kang Hyun tidak terlalu senang dengan kunjungan mendadaknya, dia memutuskan untuk memasak sesuatu. Namun, saat sedang membersihkan lantai, pintu restoran tiba-tiba terbuka dengan keras, dan Jim masuk sambil membawa seseorang di lengannya. Jim meminta maaf karena membawa tamu tak diundang, yang ternyata adalah para anggota grup Unis. Gadis-gadis itu mulai mengelilingi White Ridge, anjing Kang Hyun, yang langsung kabur dari mereka. Sementara itu, Jim memarahi para gadis karena terlalu berani belakangan ini. Meskipun situasinya tidak terduga, Kang Hyun memutuskan untuk menerima semuanya dan memasak untuk mereka. Dia memutuskan untuk membuat pasta tomat dan salad steak, yang membuat para gadis sangat bersemangat. Mereka memuji rasa makanan itu, terutama pasta tomat yang sangat lezat. Dagingnya juga cukup empuk. Kang Hyun memberitahu Jim bahwa dia sengaja menyiapkan hidangan ringan dan memintanya untuk membiarkan para gadis menikmati makanan mereka dengan tenang. Jim membalas bahwa dia memang tidak berniat mengatakan apa-apa selama mereka makan. Di sisi lain meja, gadis berambut merah menangis karena bahagia, bertanya-tanya mengapa dia belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat sebelumnya. Gadis berambut ungu di sebelahnya malah kesal karena makanannya terlalu enak. Teman-temannya menyuruhnya makan lebih banyak daripada merasa kesal, sambil bercanda bahwa mereka tidak tahu kapan lagi mereka bisa menikmati pesta seperti ini. Kang Hyun melirik Jim dengan tatapan menilai dan bertanya apakah dia kelaparan, membuat Jim menjelaskan bahwa meskipun mudah disalahpahami, dia tidak membuat mereka kelaparan. Kang Hayak kemudian menyuruh Jim makan juga karena asistennya sudah menikmati makanannya. Untuk Jim, Kang Hayak membuat pasta vongole ringan karena dia harus menyetir kembali ke Seoul dan tidak boleh mengantuk di perjalanan. Jim sangat terkejut mendengar perhatian ini karena dia tidak pernah membayangkan Kang Hayak akan memikirkan hal seperti itu. Tiba-tiba Jim mendapat ide dan meraih bahu Kang Hayak, bertanya apakah dia bersikap baik karena akan segera meninggal. Dengan dingin, Kang Hayak bertanya apakah dia terlihat seperti orang yang sakit parah. Setelah itu, para gadis memuji masakan Kang Hayak dan mengatakan bahwa itu berada di level yang berbeda dibandingkan makanan apapun yang pernah mereka makan sebelumnya. Kang Hayak menjawab bahwa dia akan memasak sesuatu yang lebih baik untuk mereka jika mereka berkunjung lagi. Gadis berambut pirang dengan riang berkata bahwa mereka pasti akan kembali, bahkan memanggilnya dengan nama. Kang Hayak terkejut karena dia tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada mereka. Saat masuk ke mobil, para gadis berkata bahwa Kang Hayak dan masakannya terlihat jauh lebih baik dalam kehidupan nyata. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan akan melihatnya lagi. Setelah mereka pergi, Kang Hayak gugup bertanya pada Jim bagaimana para gadis mengenalinya. Jim menjawab bahwa mereka sering menonton video masak Kang Hayak saat lapar, jadi wajar jika mereka mengenalinya. Jim kemudian masuk ke mobil, dan Kang Hayak memintanya untuk memberitahu sebelumnya jika ingin berkunjung lagi. Jim hanya bertanya bagaimana proses penyembuhan Kang Hayak berjalan. Dengan senyum, Kang Hayak mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Keesokan harinya, dia mengambil sepeda dan pergi ke supermarket lokal dengan White Ridge di keranjang. Di desa itu hanya ada satu supermarket, sementara sisanya berada di kota terdekat. Dia berhenti di luar toko dan memutuskan untuk membeli banyak daun bawang. Ketika memasuki toko, dia menemukan seorang wanita berkulit gelap yang sedang bekerja. Kang Hayak berpikir bahwa dia adalah menantu dari nenek tua yang pernah dia lihat di toko itu sebelumnya. Wanita di toko bertanya apakah dia sedang mencari sesuatu yang khusus. Kang Hayak mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa dia akan melihat-lihat sendiri. Dia menuju ke bagian sayuran dan menemukan bahwa tidak ada bahan harian hari ini. Itu menjadi masalah karena Nenek Park selalu memesan pasta harian. Wanita itu juga memberitahunya bahwa saat ini mereka hanya memiliki daun bawang. Kang Hayak memutuskan untuk memeriksa supermarket yang lebih besar. Dia meninggalkan toko sambil mengatakan bahwa dia akan kembali lain kali. Dan saat dia melangkah keluar, dia melihat beberapa anak sedang berkelahi. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan saling menarik rambut mereka sambil mengumpat, meminta yang lain untuk melepaskan lebih dulu. Anak laki-laki itu berkata bahwa dia tidak ingin bermain dengannya, dan anak perempuan itu membalas hal yang sama. Anak perempuan itu memanggilnya, si sombong. Sementara anak laki-laki itu berteriak bahwa dia berbeda dari anak-anak lain di desa itu. Dia meneriakinya untuk kembali ke negaranya sendiri. Anak perempuan itu terdiam, tampak terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, Kang Hayak tiba dan memisahkan mereka sambil menyuruh mereka berhenti berkelahi. Dia meminta anak laki-laki itu menarik kembali kata-katanya, memperingatkan bahwa dia akan menyesal nanti. Tiba-tiba, wanita dari toko keluar dan panik melihat putrinya di sana. Dia memanggil nama putrinya, dan anak perempuan itu langsung berlari ke sisinya sambil menangis.
Kang Hayak berpikir bahwa karena ibu anak itu sudah datang, tugasnya sudah selesai. Anak laki-laki rasis itu melepaskan tangannya dari Kang Hayak dan lari pergi. Wanita itu kemudian berterima kasih pada Kang Hayak karena telah membantu putrinya. Tetapi dia merendah dan berkata bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dia kemudian bertanya apakah anak perempuan itu, "Mang, baik-baik saja." Wanita itu menjawab bahwa dia hanya tertidur. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas semua masalah ini, dan Kang Hayak merasa panik, tidak tahu harus berkata apa. Dia mencoba meyakinkannya bahwa itu hanya pertengkaran anak-anak, tetapi kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Yungan dan dia berasal dari Vietnam. Yungan percaya bahwa putrinya diintimidasi karena dia adalah seorang pendatang. Kang Hayak tahu bahwa ini adalah masalah sensitif, jadi dia memilih untuk tetap diam. Yungan kemudian melanjutkan berbicara. Dia mengatakan bahwa dia tahu siapa Kang Hayak, meskipun hanya sebatas mengetahui bahwa dia menjalankan sebuah restoran di sisi lain desa. Tiba-tiba, dia bertanya apakah Kang Hayak keberatan mengajarinya memasak. Kang Hayak hanya bisa menatapnya dengan mata terbelalak. Dia bertanya apa maksudnya, dan Yungan menjelaskan bahwa dia hanya bisa memasak hidangan Vietnam. Dia mengungkapkan bahwa tahun ini Mang ingin mengundang semua temannya ke pesta ulang tahunnya. Itulah sebabnya Yungan ingin menyiapkan masakan Korea untuk mereka. Kata-katanya sangat memengaruhi Kang Hayak. Bahkan setelah dia kembali ke rumah, dia terus memikirkan permintaan itu. Dia merasakan ketulusan dalam tatapan Yungan, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain menyetujui permintaannya. Namun, Kang Hayak merasa sedikit sedih karena dia memahami alasan Yungan meminta bantuannya. Dia tahu bahwa alasan Yungan ingin membuat makanan Korea adalah agar anak-anak lain tidak mengejek putrinya. Pikiran ini membuat Kang Hayak frustrasi entah mengapa. Tiba-tiba, dia menemukan Rich Chake mencoba mendekatinya. Kang Hayak berpikir ini adalah momen manis di mana anjing kecilnya mencoba menghiburnya, tetapi ternyata tidak. Rich Chake hanyalah makhluk rakus kecil yang menginginkan makanannya. Dia menemukan sebotol kaviar premium yang mahal dan ingin Kang Hayak membukanya untuknya. Kang Hayak terkejut dan bertanya dari mana dia menemukannya. Dia mengatakan pada Rich Chake bahwa makanan ini bahkan tidak enak jika dimakan langsung dari kalengnya. Namun, Rich Chake tidak peduli karena baginya, itu hanyalah makanan yang ia inginkan sekarang. Dengan kecewa, Kang Hayak membuka kaleng itu sambil melihat Rich Chake dengan tatapan penuh kekecewaan. Mengatakan bahwa dia selalu meminta bantuan hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan makanan. Namun, momen ini menjadi pencerahan lain bagi Kang Hayak. Dia menyadari bahwa meminta bantuan ketika membutuhkan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Segera setelah itu, dia memutuskan untuk meminta bantuan seseorang juga, karena inilah gunanya memiliki tetangga. Siang itu, dia membawa sebuah paket, mungkin berisi beberapa saus, dan memutuskan untuk mengunjungi salah satu tetangganya. Kang Hayak percaya bahwa dia tahu siapa yang tepat untuk diajak bicara dalam situasi seperti ini. Seseorang yang dapat dipercaya dan tahu banyak tentang orang-orang di desa. Kang Hayak tiba di depan gerbang, membunyikan bel, dan tak lama kemudian pintu gerbang terbuka. Sujan, wanita hamil yang tinggal di sana, menyambutnya. Dia tampak terkejut melihat Kang Hayak dan mengatakan bahwa ini benar-benar tidak terduga. Dia tidak menyangka Kang Hayak akan mengunjungi mereka. Jujur, saya juga terkejut. Saya pikir dia akan mengunjungi kepala desa. Kang Hayak mengatakan pada Sujan bahwa ada sesuatu yang ingin dia dengar pendapatnya, dan Sujan mempersilakannya masuk. Yang mengejutkan Kang Hayak, kepala desa juga sedang berada di dalam rumah. Saya harus mengakui, waktu kemunculan pria tua ini benar-benar sempurna. Kepala desa dengan suara keras menyuruh Kang Hayak untuk datang ke rumahnya saja jika dia membutuhkan nasihat. Kang Hayak bertanya apa yang sedang dilakukan pria tua itu di sini, dan dia menjawab bahwa dia datang untuk minum bersama Sujan. Setelah itu, Kang Hayak menyelesaikan ceritanya dan menjelaskan dilema yang sedang ia hadapi. Dia mengaku sudah memikirkan masakan apa yang bisa dia ajarkan pada Yungan untuk pesta ulang tahun putrinya. Sujan menjawab bahwa dia juga mengenal wanita dari supermarket itu. Dia bahkan sering melihat Mang bermain bersama anak laki-laki bernama Sangu. Setelah mendengar bahwa Mang dan Sangu pergi ke sekolah yang sama dan berteman, Kang Hayak terkejut. Suami Sujan, Minho,
menjelaskan bahwa karena hanya ada satu sekolah di sekitar desa, semua anak pergi ke sana. Dia juga menambahkan bahwa meskipun mereka disebut teman, Sangu dan Mang tidak seumuran. Dengan kurang dari 20 anak di seluruh sekolah, semua siswa berada di satu kelas gabungan. Kang Hayak akhirnya mengerti bahwa sekolah itu hanya memiliki satu kelas yang menggabungkan berbagai tingkatan kelas. Sujan kemudian mengatakan bahwa dia bisa memahami perasaan Yungan setelah semua yang terjadi pada Mang. Sambil mengusap perutnya, dia berkata bahwa dia juga akan melakukan hal yang sama untuk anaknya. Kang Hayak memikirkan kata-kata Sujan dengan mendalam, dan dia menyadari bahwa setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Dia kemudian memutuskan bahwa dia harus mengajarkan sesuatu yang sederhana dan cepat dipelajari oleh Yungan. Namun, kepala desa langsung menyebut ide itu tidak masuk akal. Sebaliknya, dia menyarankan Kang Hayak untuk mengajarkan Yungan memasak makanan Vietnam. Kang Hayak terkejut dengan saran itu dan mengatakan bahwa Yungan ingin belajar memasak makanan Korea demi putrinya. Kepala desa tetap teguh pada pendapatnya. Menurut kepala desa, memaksakan diri untuk menyesuaikan dengan orang lain dapat berdampak buruk pada Mang. Dia percaya bahwa saat ini, Mang mungkin kesulitan menerima perbedaan di antara mereka, dan itu adalah tugas orang dewasa untuk menunjukkan bahwa menjadi berbeda bukanlah hal yang buruk. Kepala desa menegaskan bahwa Kang Hayak juga harus mengambil peran dalam hal ini. Dia mengakhiri pelajarannya dengan mengatakan bahwa, satu gigitan lebih bermakna daripada 100 kata. Kata-kata itu membuat Kang Hayak berpikir, dan dia merasa kepala desa benar. Segera setelah itu, Yungan mulai belajar memasak di bawah bimbingan Kang Hayak. Namun, dia masih ragu apakah yang dia lakukan sudah benar. Dia merasa bahwa makanan Korea dan Vietnam sangat berbeda, dan dia khawatir apakah anak-anak akan menyukai makanan Vietnam. Tiba-tiba, Kang Hayak menyerahkan semangkuk mie beras yang sudah dia siapkan dan memberitahu Yungan untuk mengangkat bawangnya setelah matang, karena anak-anak biasanya pemilih soal makanan. Yungan tersenyum dan mulai merasa lebih percaya diri. Kang Hayak kemudian memberi pendapat tentang lumpia Vietnam yang dibuat oleh Yungan sebelumnya. Meskipun rasanya enak dan akrab, dia percaya bahwa anak-anak akan kesulitan untuk menggulungnya dengan benar, yang mungkin membuat lebih sedikit anak memilih untuk memakannya. Sebagai gantinya, dia menyarankan untuk membuat Cha Gio, yaitu sejenis pangsit goreng khas Vietnam. Kang Hayak yakin bahwa anak-anak akan menyukai kerenyahannya, dan jika Yungan memberitahu mereka bahwa itu adalah pangsit khas Vietnam, itu akan menjadi pengalaman baru yang menyenangkan bagi mereka. Ketika melihat Kang Hayak membantu dengan sepenuh hati, Yungan mulai merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja selama dia ada. Setelah itu, dia menyiapkan hidangan lain yang mencakup berbagai elemen, seperti sayuran hijau, tauge, dan patty daging goreng. Hidangan itu disebut Bun Cha, dan Kang Hayak langsung mengenalinya. Meskipun tidak sepopuler mie beras, Bun Cha adalah salah satu hidangan khas Vietnam. Dalam hidangan ini, daging, sayuran, dan mie dimakan dengan cara mencelupkannya ke dalam saus pedas. Kang Hayak mencicipi hidangan tersebut, dan sausnya memiliki rasa manis, asam, dan menyegarkan. Dia yakin anak-anak akan menyukai kombinasi rasa ini. Kang Hayak memuji Bun Cha sebagai hidangan utama yang sempurna dan meminta Yungan untuk membawakannya segelas air. Begitu Yungan pergi, Kang Hayak memanggil asistennya, Riche Chake, untuk mencoba sausnya. Begitu Riche Chake mencicipi saus itu, dia langsung mengibas-ngibaskan ekornya dengan cepat, bahkan memukul wajah Kang Hayak dengan ekornya. Reaksi ini adalah yang paling antusias dari semua makanan yang dicicipi Raiskek hari itu, sehingga Kang Hayak menyimpulkan bahwa Yungan adalah koki yang hebat. Dia hampir lupa bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menikmati rasa makanan sampai dia mengandalkan selera anjingnya yang luar biasa. Ketika Yungan kembali dengan segelas air, dia terkejut melihat wajah Kang Hayak berantakan dan penuh bulu putih. Namun, Kang Hayak dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan dan mulai memberikan saran tentang makanan. Dia menyarankan agar Yungan mengurangi lada dalam sup karena mungkin terlalu pedas untuk anak-anak, mengurangi jumlah daun ketumbar,
dan menambahkan daging sapi ke dalam peti agar lebih juicy. Setelah memberikan masukan itu, Kang Hayak memuji masakan Yungan dan mengatakan bahwa anak-anak pasti akan sangat menikmatinya. Yungan merasa sangat senang mendengar pujiannya dan mengucapkan terima kasih. Ketika Kang Hayak pulang dengan ricecake di tangannya, dia merasa lega bahwa Yungan adalah koki yang berbakat dan mampu menerima umpan balik dengan baik. Dia yakin semuanya akan berjalan lancar. Tiba-tiba, Mang muncul dari belakang dan menyerahkan undangan ulang tahun buatan tangannya kepada Kang Hayak. Dia bertanya apakah Mang membuatnya sendiri, dan Mang dengan bangga menunjukkan karyanya. Dia dengan bercanda mengatakan bahwa Kang Hayak tidak akan bisa masuk ke pesta tanpa undangan itu. Kang Hayak menyimpan undangan yang diberikan oleh Mang dengan hati-hati, tetapi merasa sedih mendengar komentar Mang yang mengatakan bahwa tidak banyak anak akan datang ke pesta ulang tahunnya. Ketika Kang Hayak bertanya alasannya, Mang mengungkapkan bahwa dia bertengkar dengan Chulman, anak laki-laki kasar yang sebelumnya bersikap rasis terhadapnya. Chulman memiliki banyak teman, sehingga Mang khawatir mereka tidak akan datang. Kang Hayak merasa kesulitan untuk menghibur Mang, tetapi waktu berlalu, dan tibalah hari ulang tahun Mang. Dia terlihat cemas, bertanya-tanya apakah Tuan Chef akan datang dan berharap setidaknya Sangu akan hadir. Ketika ibunya datang menunjukkan pakaian tradisional Vietnam yang dikenakannya, Mang terpukau. Dia menganggap ibunya sangat cantik dan dengan antusias mencoba pakaian yang sama. Ketika bel pintu berbunyi, Yungan menyuruh Mang membuka pintu. Dengan hati yang penuh harapan, Mang bertanya-tanya siapa yang datang. Namun, dia terkejut melihat Chulman berdiri di depan pintu, tampak gugup dan penuh penyesalan. Mang dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak mengundang Chulman dan meminta dia pergi. Saat dia akan menutup pintu, Chulman dengan cepat meminta maaf. Dia mengakui bahwa dia tidak bermaksud mengatakan hal-hal buruk sebelumnya, dan hanya melampiaskan kemarahan yang tidak ada hubungannya dengan Mang. Air mata mulai mengalir di wajah Chulman saat dia terus meminta maaf. Mang bingung dengan permintaan maaf Chulman, tetapi tetap mengatakan bahwa dia tidak bisa masuk karena tidak memiliki undangan. Namun, setelah melihat ketulusan Chulman, Mang memberinya undangan dan mengatakan dia akan memaafkannya kali ini. Chulman berterima kasih dengan tulus, tetapi merasa malu ketika anak-anak lain yang bersembunyi di luar gerbang muncul dan menggoda dia. Anak-anak lain membawa undangan mereka dan hadiah ulang tahun untuk Mang. Melihat mereka semua, Mang akhirnya merasa bahagia dan percaya diri. Di pesta itu, semua anak duduk di meja penuh dengan hidangan Vietnam. Mereka penasaran dan bertanya tentang makanan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yungan dengan senang hati menjelaskan bahwa hidangan utama adalah bun cheha, dan dia menunjukkan cara mencelupkan mie dan daging ke dalam saus sebelum memakannya. Saat mencoba hidangan tersebut, anak-anak terpesona oleh rasanya yang unik, manis, asam, dan gurih. Mereka memuji masakan itu dengan penuh semangat. Salah satu gadis bernama Midu, yang terkenal dengan sifatnya yang ceria, jatuh cinta pada pangsit goreng Vietnam. Dengan candaan khasnya, dia menyatakan bahwa dia ingin menikahi pangsit itu di masa depan. Seorang anak laki-laki kemudian bertanya tentang pakaian baru Mang. Dengan bangga, Mang menjelaskan bahwa itu adalah pakaian tradisional dari negara asal ibunya, Vietnam. Anak-anak terkesan, bahkan merasa iri karena ibunya datang ke negara mereka dengan pesawat. Gadis bernama Midu pun ikut terpukau dengan pakaian itu, dan dengan gaya humornya, mengatakan bahwa dia ingin menikahi pakaian itu suatu hari nanti. Pesta ulang tahun Mang berubah menjadi momen yang menyenangkan dan penuh persahabatan, dengan anak-anak menikmati makanan, pakaian, dan cerita dari budaya Vietnam. Kang Hayak, yang membantu Yungan di dapur, merasa lega melihat senyuman di wajah Mang dan anak-anak lainnya. Dia berpikir bahwa mungkin, dengan makanan dan cinta, perbedaan budaya bisa menjadi jembatan, bukan tembok. Setelah itu, Mang dengan antusias meminta ibunya untuk menunjukkan pakaian mereka kepada teman-temannya karena dia ingin memamerkan pakaian kembar mereka. Yungan awalnya ragu karena dia masih harus menyelesaikan memasak. Tetapi Kang Hayak mengatakan bahwa semuanya hampir selesai dan dia akan mengurus sisanya. Mang menarik ibunya untuk segera bergabung dengan anak-anak.
dan Yungan tersenyum bahagia melihat kegembiraan putrinya. Ketika Yungan dan Mang keluar dengan pakaian kembar mereka, anak-anak langsung kagum dan memuji mereka. Mereka berbicara tentang betapa cantiknya pakaian itu dan betapa uniknya gaya tradisionalnya. Sementara itu, Kang Hayak dan Riche Chake mengamati momen ini dari sudut ruangan. Kang Hayak merasa puas melihat Yungan dan Mang terlihat bahagia. Di sisi lain, di dunia fantasi, sebuah pemukiman kecil yang terdiri dari tenda-tenda berada di tengah hutan. Di salah satu tenda, seorang wanita kucing dengan bulu merah dan mengenakan tengkorak sebagai hiasan sedang berbicara dengan kucing abu-abu yang terlihat gelisah. Wanita kucing itu sedang mencari tahu tentang putrinya yang lagi-lagi melarikan diri. Kucing abu-abu melaporkan bahwa meskipun mereka telah meningkatkan jumlah penjaga, gadis itu berhasil melarikan diri melalui lubang di jaring. Wanita kucing merah bertanya apakah gadis itu pergi menemui manusia lagi, dan kucing abu-abu mengangguk. Penasaran dengan manusia yang tampaknya menarik perhatian anaknya sekaligus serigala suci, wanita kucing merah memerintahkan kucing abu-abu untuk mengundang manusia tersebut ke pemukiman mereka. Kucing abu-abu terkejut dan bertanya apakah boleh seorang manusia masuk ke tempat itu. Wanita kucing merah, yang ternyata adalah pemimpin desa, menegaskan bahwa sebagai pemimpin, dia bisa memastikan tidak ada yang akan berani memulai pertengkaran dengan tamunya. Dia kemudian melepas topengnya, menunjukkan wajahnya yang anggun namun penuh wibawa. Dia menambahkan bahwa karena anaknya berutang budi kepada manusia tersebut, sebagai ibunya, dia merasa harus mengenalinya secara langsung. Di hutan dunia fantasi, seekor rusa megah berdiri di tepi sungai, terlihat seperti makhluk legendaris. Rusa itu terkejut mendengar suara gemuruh dan raungan yang datang dari kejauhan. Suara itu ternyata berasal dari Riche Chake, yang menggonggong dengan keras. Kang Hayak menutup telinganya, berusaha melindungi dirinya dari suara bising tersebut, sambil memarahi Riche Chake untuk diam. Namun, anjing serigala kecil itu tampaknya sedang sangat marah dan gelisah. Alasan di balik kemarahannya ternyata adalah sekumpulan udang mati yang tergeletak di tanah. Kang Hayak memandang Riche Chake dengan kecewa, mengatakan bahwa dia tidak keberatan jika Riche Chake ingin bermain dengan burung-burung melompat atau kelinci raksasa yang jauh lebih besar darinya. Tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa Riche Chake begitu takut pada udang-udang kecil yang bahkan sudah mati. Kang Hayak berpikir bahwa mungkin Riche Chake tidak terbiasa melihat udang karena tidak ada perairan asing di sekitar tempat mereka tinggal. Dia merasa sayang karena serigala kecilnya bereaksi seperti itu. Karena udang sebenarnya sangat lezat, tetapi dia mengakui bahwa bagi seseorang yang belum pernah melihatnya sebelumnya, udang memang terlihat agak menjijikkan. Namun, kemudian dia merenung sejenak dan mengingat bahwa setiap kali Riche Chake datang kepadanya setelah berburu mangsanya, biasanya jauh lebih menjijikkan daripada udang-udang itu. Sekarang dia bingung dan bertanya-tanya, apa sebenarnya standar Riche Chake? Ya, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu, dia memutuskan untuk menunjukkan kepada serigala itu rasa sejati udang. Dia meletakkan udang-udang itu di dalam mangkuk air dan mulai dengan menghilangkan kumis dan organ dalam udang tersebut. Setelah itu, dia menaburkan garam kasar di atas wajan dan menyusun udang-udang itu dengan rapi di atasnya. Dia meletakkan wajan di atas kompor, menutupnya, dan itu adalah resepnya. Kang Hayak berkata bahwa dia ingin menunjukkan ini kepada Randolph juga, tetapi mereka masih memiliki cukup banyak udang yang tersisa untuk lain waktu, jadi dia mungkin bisa menunjukkannya nanti. Sementara itu, Riche Chake memberikan tatapan paling menghakimi yang bisa dia lakukan ke arah wajan, karena dia masih curiga dengan udang tersebut. Saat Kang Haye menunggu udang matang, tiba-tiba gadis kucing liar itu juga muncul. Kang Haye bingung melihatnya muncul lagi, tetapi fokus gadis kucing itu sepenuhnya pada wajan. Ketika Kang Haye bertanya kapan dia bergabung dengan mereka, gadis kucing itu menatapnya dengan terkejut. Riche Chake belum menyadari kehadirannya karena masih fokus penuh pada wajan. Kang Haye memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting dan berpikir bahwa jika gadis kucing itu ada di sana, dia juga bisa menikmati makanan karena dia selalu lapar. Tak lama kemudian,
Kang Haye membuka wajan dan menemukan bahwa udangnya telah dipanggang dengan sempurna. Dia memecahkan cangkangnya sambil mengenakan sarung tangan karena masih terlalu panas, lalu menaruh udang itu di atas piring untuk Riche Chake dan gadis kucing. Mereka hanya menatapnya dengan bingung sampai Kang Haye menyuruh mereka mencobanya. Mereka menggigit udang itu, dan tiba-tiba merasa seperti sedang berselancar di lautan di atas udang raksasa sambil meleleh karena kelezatannya. Kang Haye bertanya bagaimana rasanya, laut, itu, sambil melihat mereka berdua melahap udang dengan rakus. Dia merasa bangga dan puas karena mereka sangat menikmati makanan itu. Ia menghabiskan makanannya dan dengan penuh semangat menatap Kang Hien, menuntut lebih. Dia hampir mengupas beberapa udang lagi untuknya ketika tiba-tiba si pria kucing abu-abu muncul, mencari gadis itu yang dia panggil Mona. Gadis itu terkejut mendengar suaranya dan langsung bersembunyi di belakang Kang Hien. Pria kucing itu mengatakan bahwa Mona kabur lagi dari desa, dan Kang Hien mengenalinya sebagai orang yang sama dari waktu terakhir yang membawa gadis kucing itu pergi. Kang Hien berkata bahwa gadis itu terlihat lapar, jadi sebaiknya dia membiarkannya makan dulu sebelum membawanya kembali ke desa. Dia mencoba meyakinkan pria kucing itu bahwa dia tidak memberinya makanan yang aneh. Namun, tiba-tiba pria kucing itu berbicara. Dia memberitahu Kang Hien bahwa hari ini dia datang bukan untuk gadis itu, tetapi untuknya. Kang Hien menjadi gugup dan sedikit ketakutan, lalu bertanya apa yang dia inginkan darinya. Pria kucing itu mendekatinya dan memberinya tatapan dingin sambil meminta manusia itu untuk mengikutinya. Kang Hien bingung dengan semua ini dan tidak segera menuruti permintaan pria kucing tersebut. Dia dengan gugup bertanya kemana mereka akan pergi, dan pria kucing abu-abu itu memberitahunya bahwa kepala desa telah mengundangnya ke desa. Dia juga mengungkapkan bahwa kepala desa itu adalah Ibu Mona. Mendengar hal itu, Kang Hien hanya bisa membayangkan seperti apa ibunya, mengingat betapa liar dan ganas Mona. Dia mulai khawatir jika kepala desa itu berencana menginterogasinya tentang apa yang telah dia beri makan anaknya. Kang Hien memutuskan untuk tidak mengikuti pria kucing itu begitu saja dan membuat alasan bahwa dia sedang sibuk hari ini sehingga sulit untuk pergi sekarang. Pria kucing itu tampaknya memahami alasannya, lalu tiba-tiba menyerahkan sebuah tanduk kecil kepadanya. Dia menjelaskan bahwa tanduk itu digunakan oleh para pejuang di desanya, sehingga Kang Hien bisa menggunakannya untuk memanggil mereka kapan saja jika dia punya waktu. Kang Hien menerima tanduk itu dan berpikir bahwa karena pria kucing itu lebih pengertian daripada yang dia bayangkan sebelumnya, mungkin undangan ini memang biasa saja. Dia kemudian bertanya kepada pria kucing itu mengapa kepala desa ingin menemuinya. Pria kucing itu menjawab bahwa kepala desa ingin melihat manusia yang berhasil menarik perhatian putrinya untuk keluar dari desa. Kata-kata itu jelas membawa suasana yang buruk bagi Kang Hien, dan dia merasa bahwa pertemuan itu akan seperti berhadapan dengan orang tua yang marah. Pria kucing abu-abu itu pergi meninggalkannya, sementara Kang Hien gemetar karena dia bahkan tidak sengaja memanggil gadis kucing itu. Namun, Kang Hien tiba-tiba menghentikan pria kucing tersebut untuk sesuatu. Beberapa menit kemudian, setelah pria kucing itu kembali ke desa, dia masuk ke tendanya untuk memeriksa apa yang baru saja diberikan Kang Hien kepadanya. Ternyata, itu adalah beberapa udang matang dan sebuah kantong plastik. Sebelumnya, Kang Hien mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan pria kucing itu pulang dengan tangan kosong setelah datang sejauh ini. Itulah sebabnya dia memberikan udang tersebut sambil berkata bahwa meskipun terlihat jelek, rasanya sangat enak. Pria kucing itu mencicipinya, dan ekornya mulai bergerak-gerak, menandakan bahwa dia menyukai rasanya. Di sisi lain, Kang Hien masih menghela napas sambil bertanya-tanya apakah dia seharusnya pergi ke desa suku kucing atau tidak. Sementara itu, di latar belakang, White Riche dan Mona sedang bertengkar karena White Riche mencuri bagian udang milik Mona. Kang Hien berpikir bahwa karena White Riche tidak bereaksi terhadap pria kucing abu-abu tersebut, mungkin dia bukan orang yang buruk. Dia juga penasaran dengan desa itu, meskipun masih ragu. Sementara itu, White Riche telah memanjat ke atas kepalanya sambil mengunyah beberapa udang sekaligus, sementara Mona mencoba merebutnya. Namun, Kang Hien terlalu sibuk dengan pikirannya untuk memperhatikan mereka dan berharap ada seseorang yang bisa dia ajak berkonsultasi tentang masalah ini. Tak lama setelah dia mengucapkan kata-kata tersebut, Kapten Malam, Randolph, tiba-tiba muncul.
Randolph melihat Mona dan Waitrice berkelahi sambil memanjat tubuh Kang Hien, yang tampaknya tidak peduli. Dia tampak seperti seorang ibu yang terbiasa menghadapi balita yang aktif. Bahkan ketika cakar Mona dan Waitrice berada sangat dekat dengan matanya, Kang Hien tetap tenang. Dia mengatakan kepada Randolph bahwa dia datang pada waktu yang sempurna karena dia membutuhkan bantuannya untuk sesuatu. Tidak lama kemudian, Kang Hien menceritakan seluruh cerita kepada Randolph, yang merasa sangat heran bahwa Kang Hien diundang ke desa suku Beasman. Kang Hien bertanya apakah itu hal yang langka? Sementara itu, Mona dan Waitrice sedang beristirahat di kedua sisinya. Randolph menjelaskan bahwa sudah cukup lama sejak Beasman dan manusia memutuskan kontak satu sama lain. Ini juga pertama kalinya Randolph melihat manusia mendapat undangan dari Beasman. Lebih dari itu, Kang Hien mendapat undangan dari suku kucing yang mengikuti prinsip pengasuhan bersama dalam komunitas mereka. Randolph terkejut bahwa suku seperti itu meninggalkan seorang anak dalam perawatan Kang Hien, yang merupakan situasi luar biasa. Namun seperti biasanya, Kang Hien bahkan tidak menyadari betapa luar biasanya hal itu. Randolph akhirnya mengatakan kepada Kang Hien bahwa dia bisa pergi ke desa Beasman tanpa khawatir dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kang Hyun merasa lega mendengar hal itu dan mengatakan bahwa dia akan menerima undangan dari Beasman lain kali. Dia kemudian berdiri sambil membersihkan celananya. Randolph memandangnya dengan terkejut, lalu tiba-tiba Kang Hyun mengeluarkan beberapa udang sambil bertanya apakah Randolph menginginkan sesuatu yang lezat. Dengan itu, Kang Hyun mulai menyiapkan resep khusus untuk memasak udang dengan tambahan bumbu ekstra. Hanya dengan satu gigitan, Randolph langsung merasakan keindahan luasnya lautan. Dia berpikir bahwa kemampuan memasak Kang Hyun tidak pernah mengecewakannya dan selalu menghadirkan cita rasa baru di meja makan. Hidangan itu hanya menggunakan bawang putih dan jeruk nipis sebagai tambahan pada udang, tetapi kombinasi tersebut benar-benar berhasil. Randolph merasa bahwa meskipun hidangannya asin dan berminyak, rasanya sangat lezat. Dia bahkan membayangkan udang raksasa yang lucu mengedipkan mata padanya. Yang lebih penting, dia terpesona oleh tekstur daging yang adiktif dan berpikir bahwa dia bisa menghabiskan satu mangkuk penuh. Sementara itu, Rice Cat menikmati hidup seperti biasa, membuat Randolph iri. Mereka hanya bisa bermimpi menikmati makanan Mona seperti Rice Cat yang makan tanpa henti setelah menghabiskan piringnya. Kang Hyun mencoba menghentikan Rice Cat, tetapi tidak berhasil. Randolph berpikir bahwa mengupas udang itu merepotkan, jadi dia langsung memasukkan satu udang utuh ke dalam mulutnya. Dia mungkin tipe orang yang makan jeruk dan delima tanpa mengupas kulitnya terlebih dahulu. Kang Hyun terkejut melihat Randolph makan udang utuh, tetapi tampaknya Rice Cake dan Mona juga mengikuti jejaknya. Mereka sepertinya bosan menunggu Kang Hyun mengupas udang untuk mereka. Hal itu justru menguntungkan Kang Hyun karena dia tak perlu repot mengupasnya. Mereka bahkan tampak menikmati rasa dan tekstur kulit udang, dan Randolph menyebutnya sebagai hidangan lezat tersendiri. Namun, Kang Hyun tetap memperingatkan mereka bahwa kulit udang bisa tajam di beberapa bagian. Meski begitu, mereka terus makan dengan lahap. Setelah beberapa waktu, semua piring kosong dan perut kenyang. Ketika Kang Hyun sedang merapikan peralatan, Randolph mengatakan bahwa sebagai ucapan terima kasih atas hidangan yang lezat, dia harus berusaha keras mengajarinya. Kang Hyun bingung dan bertanya apa maksudnya. Randolph menjelaskan bahwa dia berbicara tentang pelatihan pedang. Kang Hyun tiba-tiba teringat bahwa mereka pernah membuat kesepakatan seperti itu di masa lalu. Randolph meyakinkannya untuk tidak terlalu khawatir karena ini hari pertama, jadi mereka akan memulai dengan pelatihan dasar. Namun, pelatihan dasar bagi seseorang bisa menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Saat malam tiba, Kang Hyun terbaring tengkurap di atas rumput yang dingin, kelelahan. Randolph mengomentari bahwa stamina Kang Hyun sangat buruk, dan jika terus seperti ini, perjalanan menjadi prajurit terkuat akan sangat panjang baginya. Kang Hyun hanya bisa menjawab bahwa dia hanyalah seorang koki. Randolph bertanya bagaimana mungkin dia bisa sangat kelelahan hanya karena mendaki selama 4 jam di usianya saat ini. Dia berkomentar bahwa tubuh Kang Hyun benar-benar lemah. Tiba-tiba, Rice Cake yang khawatir mulai menjilat kaki Kang Hyun, dan Kang Hyun merasa lebih baik di bagian yang dijilat. Dia bertanya-tanya apakah itu hanya perasaannya atau memang rasa sakit di area tersebut berkurang. Rasanya sejuk dan menenangkan,
sehingga Kang Hyun hanya bersantai. Amun, kemudian Mona juga mulai menjilat kaki satunya karena khawatir. Sayangnya, itu tidak memberikan efek apa-apa selain membuat kakinya terasa basah dan licin. Kang Hyun akhirnya bangkit dengan susah payah dan mencoba mengelus Mona sambil mengatakan bahwa dia menghargai usahanya. Randolph mengatakan bahwa dia terkesan dengan keteguhan hati Kang Hyun yang mencoba bangkit kembali. Untuk itu, Randolph memberikan pedang latihan perunggu sebagai hadiah. Dia menjelaskan bahwa pedang itu lebih ringan daripada pedang sungguhan tetapi bagus untuk latihan. Randolph mengatakan bahwa dia awalnya membuat pedang itu untuk putrinya, dan mendengar hal itu membuat Kang Hyun terkejut. Kang Hyun berkata bahwa dia tidak bisa menerima sesuatu yang diperuntukkan bagi putri Randolph, tetapi Randolph menjawab bahwa tidak masalah karena putrinya memiliki tripophobia, yang merupakan rasa takut terhadap jarum, dan pedang latihan itu jelas terlalu besar untuk dianggap sebagai jarum. Randolph sedikit kecewa saat mengatakannya, tetapi dia kembali bersemangat karena dia sekarang memiliki murid lain yang bisa dia latih menggantikan putrinya. Dia memberitahu Kang Hyun bahwa dengan bantuannya, Kang Hyun bisa menjadi prajurit terkuat yang pernah ada. Namun, Kang Hyun tidak benar-benar menginginkan itu. Dia merasa bahwa yang menunggunya adalah rasa sakit otot yang terus-menerus selama beberapa waktu ke depan. Meski begitu, dia menerima pedang latihan dan pelajaran dari Randolph. Pada malam hari, setelah selesai berlatih, Kang Hyun akhirnya kembali ke rumahnya. Dia memasak pasta untuk dirinya dan Raisuke. Kang Hyun menghela napas, mengatakan bahwa dia benar-benar menguras tenaga hari ini, dan itu membuatnya ingin makan camilan larut malam setelah sekian lama. Dia memberikan piring pasta kepada Raisuke terlebih dahulu, dan anjing itu sangat menyukainya meskipun pastanya hanya berisi bacon dan bawang putih. Kang Hyun puas melihat Raisuke menikmati makanannya, lalu dia mulai makan juga. Namun, saat mengunyah, Kang Hyun tiba-tiba terdiam kaku. Raisuke melihatnya dengan tanda tanya di pikirannya karena Kang Hyun tampak aneh. Tiba-tiba, Kang Hyun meletakkan sumpitnya di atas meja, bergegas menuju lemari, dan mengambil semua bahan yang bisa dia temukan. Dia menyiapkannya di piring dengan tergesa-gesa, dan setelah beberapa saat, dia berkata bahwa dia bisa merasakan rasa makanan lagi. Kang Hyun hampir menangis karena tidak percaya dengan kata-katanya sendiri. Dia berpikir bahwa ini mungkin karena latihan fisik yang berat yang telah dia jalani, tetapi syukurlah, indera perasanya telah kembali. Sementara itu, Raisuke hanya bingung dengan apa yang dibicarakan tuannya. Kang Hyun berpikir bahwa jika dia tetap tinggal di Seoul, dia mungkin sudah menyerah pada dunia memasak. Ketika dia pertama kali datang ke desa ini, dia juga merasa telah menyerah pada dirinya sendiri. Namun, kini, saat indera perasa yang paling berharga dalam hidupnya kembali, dia jatuh berlutut di bawah beban emosi bahagia yang tak bisa dia tahan. Dia berpikir bahwa sekarang dia bisa memasak sepuas hati lagi. Dengan lembut, dia memberitahu Raisuke bahwa dia bersyukur telah pindah ke tempat ini. Di sisi lain, kepala desa sedang mabuk setelah minum terlalu banyak di rumah temannya. Dia berjalan terhuyung-huyung menuju rumahnya sambil berpikir bahwa dia harus mentraktir temannya minum alkohol lain kali. Saat itu, dia melihat lampu di restoran Kang Hyun masih menyala dan menjadi penasaran tentang apa yang sedang dilakukan Kang Hyun. Sementara itu, Kang Hyun sedang memasak. Dia memotong tomat, menggoreng jamur, dan memanggang steak yang terlihat sangat lezat. Raisuke seperti berada di surga hanya dengan mencium aromanya. Ada bahan lain juga, seperti jeruk nipis segar dan anggur ungu, yang digunakan Kang Hyun untuk membuat saus. Setelah semuanya selesai, dia akhirnya menyajikan hidangan yang dulunya menjadi bagian dari menu khasnya. Hidangan itu terlihat sangat menggugah selera dan membuat air liur menetes. Kang Hyun memutuskan untuk mencicipinya dan melihat bagaimana rasanya. Ternyata, meskipun dia bisa merasakan keasaman atau rasa asam dari hidangan itu dengan baik, dia belum bisa merasakan rasa gurih atau umami. Dengan perlahan, dia melepas topinya. Tepat saat itu, Raisuke menggonggong dari belakang, dengan mata berbinar dan ekor yang bergoyang, seolah mengatakan bahwa ia benar-benar menyukai hidangan itu. Kang Hyun senang karena setidaknya ada seseorang yang dapat menikmati rasa makanan dengan baik. Dia memutuskan untuk memanjakan Raisuke dengan lebih banyak hidangan. Kang Hyun kemudian menyiapkan beberapa hidangan yang pernah membawanya memenangkan kompetisi memasak.
Mereka menghabiskan sepanjang malam dengan memasak, makan, dan bersenang-senang. Keesokan paginya, seseorang mengetuk pintu Kang Hyun dengan cukup keras. Kang Hyun datang ke pintu dalam keadaan lelah total. Dia baru saja begadang semalaman untuk memasak, dan perutnya juga tidak terlalu baik setelah mencoba berbagai jenis makanan. Dia meminta pengunjung untuk sedikit lebih tenang, tetapi ternyata pengunjung itu adalah kepala desa, dan dia tampak terburu-buru. Kepala desa berteriak kepada Kang Hyun, mengatakan bahwa dia harus ikut dengannya segera. Kang Hyun bingung dan bertanya apa maksudnya. Dia mengatakan kepada kepala desa bahwa dia sangat lelah sekarang dan memintanya datang nanti, tetapi pria tua itu memberitahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu, lalu mulai mendorong Kang Hyun masuk ke dalam van-nya. Raisket, yang masih mengantuk, hanya melihat dari belakang saat manusia kesayangannya dimasukkan ke dalam van dan dibawa pergi. Mereka segera tiba di rumah sakit desa, di mana kepala desa memberitahu Kang Hyun bahwa Sujan sedang melahirkan sekarang. Mereka berlari ke rumah sakit setelah memarkir van, dan kepala desa mengatakan bahwa dia juga datang dengan terburu-buru meskipun masih mabuk dari malam sebelumnya. Mereka tiba di ruang bersalin, di mana banyak orang telah berkumpul di luar pintu. Para bibi tua mengerumuni Minho, membanjirinya dengan pertanyaan. Mereka bertanya tentang kondisi istrinya dan apakah bayinya sudah lahir. Minho sudah sangat tegang dan tidak bisa menjawab satupun pertanyaan mereka. Kang Hyun memperhatikan ekspresinya dan berpikir bahwa Minho perlu bantuan. Tepat saat itu, Nenek Park datang dan dengan suara lantang bertanya apakah ini semacam pasar ikan karena mereka semua berkumpul di sini untuk mengobrol. Dia memberitahu mereka bahwa mereka mengganggu para staf di sini dan menyuruh mereka pergi. Semua orang ketakutan oleh Nenek Park, bahkan kepala desa pun memberitahu orang-orang bahwa Nenek Park benar. Dia mengatakan bahwa terlalu banyak orang di sini tidak baik, jadi mereka harus kembali. Namun, Nenek Park punya rencana lain. Dia menarik bahu kepala desa, mengatakan bahwa dia juga harus pergi bersamanya. Kepala desa mencoba memprotes bahwa dia adalah kepala desa, tetapi Nenek Park hanya menyeretnya pergi. Sekarang, hanya Kang Hyun yang tersisa, dan dia berpikir bahwa Minho akan merasa lebih nyaman tanpa orang-orang di sekitarnya. Namun, Nenek Park mengatakan kepada Kang Hyun untuk tetap tinggal. Di sana Kang Hyun bingung, jadi Nenek Park memberitahunya bahwa dia harus tetap berada di sisi Minho karena Minho adalah temannya. Kepala desa berteriak bahwa dia adalah teman minum Minho, tetapi dia tetap diseret pergi. Kang Hyun kini kebingungan. Dia duduk di sebelah Minho yang gugup dan berpikir bahwa pewaris ini terlalu canggung. Dia merasa lebih baik jika kepala desa yang tinggal di sini bersamanya. Kang Hyun belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya, jadi dia bahkan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dia mencoba mencari sesuatu untuk dikatakan, tetapi kemudian Minho tiba-tiba berterima kasih kepadanya karena telah tinggal di sampingnya. Kang Hyun terkejut dengan kata-katanya dan berkata bahwa itu bukan masalah besar karena dia hanya duduk di sisinya. Minho memberitahunya bahwa kehadirannya saja sudah lebih dari cukup. Dia mengatakan bahwa saat ini dia sangat bersemangat tetapi juga sangat khawatir. Kang Hyun melihat Minho yang gugup dan menyadari bahwa usia mereka mungkin tidak jauh berbeda. Dia menepuk bahu Minho dengan santai, memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun dia sendiri tidak bisa menatap Minho dengan benar karena gugup, kata-katanya benar-benar memberikan Minho rasa percaya diri dan kelegaan. Minho pun mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, bayi pun lahir, dan para bibi tua yang berkumpul di luar rumah sakit dengan riuh mengumumkan bahwa bayi itu adalah seorang perempuan. Semua orang senang mendengar kabar baik itu karena sudah lama sekali tidak ada bayi yang lahir di desa. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hari yang luar biasa, jadi mereka tidak bisa membiarkannya berlalu tanpa merayakannya. Semua orang mengatakan dengan serempak bahwa mereka harus mengadakan pesta. Tepat saat itu, Kang Hyun keluar, dan kepala desa bertanya tentang kondisi Minho. Kang Hyun menjawab bahwa Minho sedang bersama Sujan dan menangis seperti tidak ada hari esok. Namun, ia segera menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar peduli dengan kabar Minho karena mereka semua sibuk memikirkan pesta. Kepala desa memberitahunya bahwa mengadakan pesta adalah hal yang sangat biasa di desa ini untuk mempererat hubungan. Hal itu mengingatkan Kang Hyun bahwa dia juga diundang ke desa lain, tepatnya desa orang-orang kucing. Dia bertanya kepada kepala desa apa yang sebaiknya dia bawa sebagai hadiah,
Tetapi kepala desa langsung berubah menjadi mode gangster setelah mendengar itu. Dia dengan marah bertanya apakah Kang Hyun sedang direkrut oleh desa lain. Dia bahkan siap untuk perang wilayah dengan desa manapun yang mencoba merebut seorang pemuda di bawah usia 40 tahun dari desa mereka. Namun, setelah mengetahui bahwa itu hanya undangan, kepala desa agak kecewa karena rupanya dia sedang mengidamkan sedikit kekerasan. Dia kemudian memberitahu Kang Hyun bahwa jika dia mengunjungi desa lain, dia sebaiknya membawa alkohol atau sesuatu yang menjadi ciri khas lokal sebagai hadiah. Kang Hyun merasa membawa sesuatu yang khas adalah ide bagus dan bertanya kepada kepala desa apakah desa mereka memiliki produk khas. Namun, kepala desa tidak bisa memberitahunya apapun kecuali daging sapi Korea. Kang Hyun menjelaskan bahwa itu bukan produk khas desa mereka karena dia tahu daerah mana saja yang terkenal dengan daging sapinya. Akhirnya, dia berpikir bahwa alkohol adalah hadiah yang cukup baik. Dia pergi ke dunia fantasi dan mengambil tanduk yang diberikan oleh pria kucing abu-abu. Dia merasa gugup sebelum meniupnya, tetapi kemudian memutuskan untuk melakukannya. Suara tanduk itu bergema di seluruh hutan, dan semua jenis makhluk mendengarnya. Kang Hyun lelah setelah meniupnya beberapa saat dan bertanya-tanya apakah pria kucing abu-abu itu akan menemukannya dengan ini. Pertanyaannya segera terjawab ketika pria kucing abu-abu tiba-tiba muncul di sana. Bahkan Mona ikut berada di punggungnya, melambai pada Kang Hyun. Pria kucing abu-abu itu bertanya apakah dia sudah siap, lalu langsung mengangkatnya sambil berkata mereka harus pergi sekarang juga. Kang Hyun terperangah dengan cara transportasi aneh ini, dan dia berteriak kepada pria kucing untuk menunggu dan menurunkannya dulu. Namun, kata-katanya sia-sia karena pria kucing itu melompat-lompat di antara pepohonan sambil membawanya. Kang Hyun kembali berteriak keras. Dia hampir menangis karena terharu mengingat malam sebelumnya, di mana dia begadang mencoba berbagai jenis makanan dan menguji batas rasa yang kembali pada dirinya. Saat pria kucing itu melompat melalui pepohonan menuju desa mereka, Kang Hyun hanya bisa berteriak. Selain itu, dia juga merasa mual karena perjalanan kecil namun ganas ini, hingga akhirnya muntah warna-warni seperti pelangi. Pria kucing itu hanya berkomentar bahwa manusia tampaknya menjadi jauh lebih lemah akhir-akhir ini, tidak menyadari bahwa Kang Hyun bukan manusia dari dunia ini. Dia kemudian berkata bahwa tubuh bagian bawah Kang Hyun terlihat lemah, mungkin itulah alasan dia tidak punya pacar. Namun, pria kucing itu hanya berbicara tentang kakinya. Kang Hyun mengingat bahwa Kapten Randolph pernah mengatakan hal yang sama, dan dia mulai bertanya-tanya apakah kakinya benar-benar selemah itu. Tepat saat itu, pria kucing memutuskan untuk berjalan kaki untuk sisa perjalanan. Mona dan Raisuke tampak senang mendengar keputusan itu. Pria kucing abu-abu itu mengatakan bahwa desa mereka sudah terlihat di kejauhan, dan Kang Hyun bangkit untuk melihatnya. Dia menemukan bahwa desa itu adalah pemukiman yang tenang dan damai. Dia mengomentari bahwa semua rumah di sana terlihat seperti tenda Mongolia. Pria kucing itu penasaran dengan hal yang disebut Mongolia ini, tetapi Kang Hyun menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Dia menjelaskan bahwa desa itu mirip dengan tempat lain yang dia ketahui. Pria kucing itu terkejut mengetahui bahwa ada desa manusia yang mirip dengan desa mereka. Hal ini mengingatkan Kang Hyun pada apa yang dikatakan Randolph sebelumnya. Randolph pernah berkata bahwa tidak ada bahaya pergi ke desa para beastmen kucing. Alasannya adalah mereka menganggap serigala putih sebagai makhluk suci, dan juga karena ada perjanjian antara manusia dan beastmen. Kang Hyun penasaran tentang perjanjian itu, dan Randolph terkejut dia tidak tahu. Randolph menjelaskan bahwa dulu ada perang besar antara berbagai ras. Perang brutal itu berlangsung selama ratusan tahun, menyebabkan seluruh benua diliputi kekacauan, kehancuran, dan kematian. Kemudian, pada suatu hari, keajaiban terjadi. Para dewa, yang tidak tahan melihat semua kematian dan kehancuran, memutuskan untuk turun tangan untuk menghentikan perang. Setelah itu, sebuah perjanjian ditandatangani oleh berbagai ras untuk mencegah konflik di antara mereka. Sejak itu, berbagai spesies mulai menjaga jarak satu sama lain. Saat Kang Hyun memikirkan semua ini sambil berjalan bersama pria kucing abu-abu, dia bertanya-tanya apakah para beasman akan benar-benar menyambutnya di desa mereka. Begitu dia masuk ke desa, kerumunan penasaran segera berkumpul untuk melihat manusia nyata. Di desa itu,
Bukan hanya ada beastman kucing, tetapi juga ras lain seperti sapi dan beruang. Salah satu beastman sapi berkomentar bahwa manusia itu terlihat lebih lemah dari yang dia bayangkan. Seorang gadis berkata bahwa manusia itu membawa serigala putih suci bersamanya. Mereka penasaran apakah dia benar-benar orang yang diundang oleh kepala desa mereka. Namun, beberapa beastman lain datang dan menghalangi jalan mereka. Mereka tampak tidak senang menerima manusia di desa mereka, bahkan secara terbuka mempertanyakan kewarasan kepala desa karena mengundangnya. Kang Hyun melihat bahwa beastman senior itu tidak berniat mengurangi permusuhannya. Pria kucing abu-abu, yang namanya ternyata Noah, segera campur tangan. Dia memberitahu beastman senior yang merupakan kepala prajurit, Tomu, untuk tidak lupa bahwa manusia itu adalah tamu kepala desa. Beastman tua itu mulai mencibir pada Noah dan bertanya apakah dia kehilangan harga diri dan reputasinya sebagai prajurit hanya untuk melindungi seorang manusia. Noah menjawab bahwa dia hanya mengikuti perintah kepala desa dan memintanya untuk minggir. Namun, Tomu tidak menerima kata-katanya dengan baik. Dia bertanya sejak kapan Noah memiliki status tinggi sehingga bisa memerintahnya. Saat kedua prajurit itu hampir bentrok, Raisuke tiba-tiba mulai menggeram dengan marah. Semua beastman menjadi ketakutan dan bersembunyi ketika melihat serigala putih suci itu marah. Bahkan Kang Hyun terkejut melihat Raisuke begitu marah. Gadis kucing Mona juga mulai meniru Raisuke, dan Kang Hyun bertanya-tanya apa yang salah dengan Mona sekarang. Beastman lain semakin bingung dan percaya bahwa jika Mona dan serigala putih melindungi Kang Hyun, dia pasti bukan manusia biasa. Kang Hyun merasa semua ini terlalu berlebihan. Dia hanya datang karena diundang, tapi dia tidak menduga akan terseret dalam drama seperti ini. Kini, dia merasa seperti seorang putri dalam kesusahan dengan Noah, Mona, dan Richechake mencoba melindunginya dari penjahat Tomu. Situasi ini terasa terlalu menyesakkan baginya, dan dia tidak ingin menjadi alasan terjadinya pertengkaran di sini. Tepat saat itu, seseorang melompat melewati Kang Hyun, menjawab doanya agar ada yang menghentikan semua orang dari bertarung. Orang itu ternyata adalah pemimpin desa, yang melakukan superhero landing saat dia menempatkan dirinya di antara kedua pihak yang berseteru. Dengan nada penuh wibawa, dia tiba-tiba berkata kepada Kang Hyun bahwa dia merasa akan mati karena usia tua saat menunggu kedatangannya. Kang Hyun bingung karena dia bahkan tidak mengenal pemimpin desa itu. Noah segera memberitahunya untuk menghormati pemimpin mereka, Cassandra, kepala suku mereka. Namun, Cassandra dengan santai mengatakan bahwa Kang Hyun boleh memanggilnya dengan namanya saja jika dia mau. Kang Hyun dengan gugup membungkuk hormat kepadanya, memperkenalkan dirinya, dan mengucapkan terima kasih atas undangan Cassandra. Sementara itu, Mona berlari penuh semangat ke arah ibunya, yang langsung memeluknya. Cassandra kemudian memberitahu Kang Hyun agar tidak terlalu gugup. Dia mengungkapkan alasan mengapa dia mengundang Kang Hyun ke desa mereka. Dia ingin berterima kasih karena putrinya, Mona, telah merepotkan Kang Hyun akhir-akhir ini. Kang Hyun mencoba bersikap sopan, dengan cepat menyangkal bahwa Mona telah merepotkannya. Namun, Cassandra dengan tawa kecil bertanya apakah dia yakin tentang itu. Dia dengan percaya diri mengatakan bahwa dia sangat mengenal kepribadian putrinya, jadi jelas bahwa dia akan merepotkan siapa saja. Percakapan canggung mereka terputus oleh tamu yang gugup, yang bertanya kepada Cassandra apa yang membuatnya berpikir bahwa manusia biasa pantas diperlakukan istimewa. Cassandra hanya berbalik, pura-pura terkejut melihat tamu ada di sana, dan dengan senyum lebar, dia berkata bahwa dia hanya berpikir ada orang bodoh yang mencoba melanggar perjanjian dengan memulai perkelahian dengan seorang manusia. Dia lalu menambahkan bahwa karena itu bukan sembarang orang bodoh, melainkan tamu, dia yakin tamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Mendengar ini, tamu, si kepala prajurit tua, merasa sangat malu dan hanya bisa setuju dengan pemimpin mereka dengan nada lemah. Cassandra hanya tertawa kecil, mengatakan bahwa pria sebijak dia tentu tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Kemudian, dia mengatakan bahwa dia harus menemui tamunya sekarang, jadi tamu sebaiknya kembali dan mengurus urusannya sendiri. Tamu menahan amarahnya, tinjunya gemetar, tetapi dia tidak punya pilihan selain mematuhi pemimpin mereka. Kang Hyun akhirnya menemukan dirinya di dalam tenda Cassandra bersama beberapa beasman terkemuka lainnya.
Cassandra menyebutkan bahwa dia pasti mengalami pertemuan yang tidak menyenangkan saat baru tiba di desa. Namun, dia meminta Kang Hyun untuk tidak khawatir tentang itu. Dia menjelaskan bahwa penduduk desa tidak terbiasa melihat manusia, dan itu bukan karena mereka secara pribadi tidak menyukainya. Namun, Kang Hyun merasa sangat tidak nyaman dengan tatapan penasaran para beasman yang tertuju padanya. Dia merasa seperti mereka bisa menghancurkannya hanya dengan menatapnya. Cassandra kemudian mengatakan bahwa meskipun sangat jarang bagi mereka untuk mengundang manusia ke desa mereka, dia benar-benar ingin bertemu dengan sosok yang menjadi pusat rumor. Kang Hyun penasaran dengan rumor itu, dan Raiskek hanya memberikan tatapan kecewa kepadanya. Cassandra bertanya apakah dia belum mendengar rumor itu, karena seluruh hutan sedang membicarakan tentang manusia yang berhasil menjinakkan serigala putih suci. Dia mengatakan bahwa banyak makhluk telah memperhatikannya di hutan, dan bertanya apakah Kang Hyun tidak pernah merasa dia diawasi. Mendengar ini, Kang Hyun hanya merasa malu, menyadari bahwa selama ini dia seperti menjadi streamer tanpa disadari. Perjalanannya berkemah di hutan telah memberikan kesan bahwa dia adalah pemula total, dan semua itu disaksikan oleh banyak orang. Namun, Cassandra mengatakan bahwa itu tidak penting sekarang. Dia meminta Kang Hyun untuk menyebutkan apapun yang dia inginkan sebagai balasan atas jasanya menjaga putrinya. Dia menjelaskan bahwa suku mereka selalu membayar kebaikan dan utang budi. Kang Hyun dengan gugup mengatakan bahwa tidak perlu sejauh itu, karena yang dia lakukan hanyalah berbagi makanan dengan Mona. Dia kemudian mengatakan bahwa dia juga tidak ingin datang dengan tangan kosong hari ini, jadi dia membawa sesuatu. Cassandra, yang sudah mencium aroma lezat itu, bertanya apakah makanan itu ada di tasnya. Kang Hyun mengeluarkan kotak bekal berisi daging babi rebus yang dia buat sebagai lauk. Dia menyebutkan bahwa jumlahnya tidak banyak dan mungkin tidak cukup untuk semua orang di sana. Namun, Cassandra hampir melompat kegirangan, mengatakan bahwa dia membawa sesuatu yang terlalu berharga sebagai hadiah, dan dia terlalu rendah hati tentang itu. Namun, saat mendengar Kang Hyun menyebutnya sebagai lauk, Cassandra bertanya apakah itu berarti seperti yang dia pikirkan. Dengan gugup, Kang Hyun mengangguk, mengatakan bahwa dia juga membawa minuman beralkohol yang menurutnya tidak ada di dunia ini. Cassandra dengan senang hati menerima sebotol arak beras Korea itu, lalu dengan antusias bertanya apakah ini cara Kang Hyun menjinakkan putrinya. Sepertinya dia juga berhasil menjinakkan Cassandra. Kang Hyun tidak bisa memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan itu. Dia kemudian memberitahu Cassandra bahwa sebaiknya mereka tidak membuka minuman itu sekarang, karena minuman itu terguncang cukup banyak selama perjalanan dan mungkin akan meledak jika dibuka. Mendengar kata meledak, para beastmen langsung siaga dan marah. Mereka bersiap untuk menyerang, mengira ada ancaman nyata di hadapan mereka. Kang Hyun, sambil panik, mencoba menjelaskan, Tunggu dulu, maksud saya, bukan ledakan yang berbahaya, ini hanya tekanan di dalam botol yang akan keluar dengan gelembung. Namun, kata-katanya tidak cukup cepat untuk menghentikan kepanikan para beastmen. Mereka langsung mendekat dengan ekspresi penuh kewaspadaan, mencengkeram senjata mereka, seolah-olah sedang bersiap untuk menghadapi ancaman besar. Cassandra, di sisi lain, tampak tenang namun penasaran. Tekanan di dalam botol, ulang Cassandra, memandang botol itu dengan penuh minat. Alih-alih menunggu penjelasan lebih lanjut, dia mengguncang botol tersebut dengan keras. Kang Hyun terkejut dan berteriak, "Jangan diguncang terlalu keras." Namun, sudah terlambat. Cassandra dengan santai membuka tutup botol, dan pop, cairan berbusa menyembur ke segala arah, memenuhi udara dengan aroma manis fermentasi. Para beastmen yang tadinya bersiap menyerang langsung membeku, menatap kejadian itu dengan mata lebar, beberapa mundur dengan cepat, mengira ini adalah semacam mantra atau racun. Cassandra sendiri tampak terpana, sebelum tertawa terbahak-bahak. "Jadi ini yang kau maksud dengan ledakan?" tanyanya sambil menunjuk ke gelembung yang terus keluar dari botol. Sungguh menarik, ini seperti minuman dengan semangatnya sendiri. Dia lalu membawa botol itu ke bibirnya dan meminum langsung dari mulut botol, membuat para beastmen di sekitarnya menahan napas. Cassandra meletakkan botol itu setelah tegukan panjang dan mendecakkan lidahnya. Manis, tajam, dan penuh rasa,
Manusia benar-benar memiliki cara luar biasa untuk membuat hal-hal seperti ini, katanya dengan puas, sebelum melepaskan sebuah sendawa keras yang membuat semua orang terdiam. Para Beastmen yang awalnya marah sekarang terlihat kebingungan. Salah satu dari mereka akhirnya memberanikan diri bertanya, "Pemimpin, kau baik-baik saja?" Cassandra tersenyum lebar. "Tentu saja, minuman ini luar biasa. Tidak ada racun di dalamnya. Justru, ini adalah hadiah berharga dari tamu kita." Setelah menyadari bahwa tidak ada bahaya, suasana berubah, para Beastmen mulai mendekat, tertarik dengan minuman unik itu. Cassandra, yang sudah merasa sangat menikmati, dengan senang hati menawarkan beberapa teguk kepada Beastmen lainnya. Kang Hyun hanya bisa menghela napas lega, berpikir, setidaknya aku selamat dari ini. Tapi kenapa semuanya selalu jadi lebih rumit dari yang seharusnya? Cassandra lalu menatapnya dengan mata berbinar. "Kang Hyun, aku tidak hanya kagum dengan minumanmu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang makanan dan minumanmu. Mungkin setelah festival, kau bisa mengajarkan kami bagaimana cara membuat hal semacam ini." Kang Hyun tidak punya pilihan selain mengangguk, sambil bertanya-tanya petualangan aneh apalagi yang akan datang setelah ini. Dia tidak memiliki pengalaman berburu sama sekali. Kang Hyun dengan jujur menjawab, "Sejujurnya, saya lebih baik memasak hasil buruan daripada mengejarnya." Cassandra tertawa mendengar jawaban itu. "Jadi, kau lebih suka bekerja di dapur? Itu bukan hal yang buruk. Orang yang bisa memasak makanan seenak ini lebih berharga daripada 10 pemburu terbaik," katanya sambil menunjuk ke arah bekas kotak bekal yang telah dia habiskan. Namun, Cassandra tampak berpikir sejenak sebelum bertanya, "Tapi jika kau tidak berburu, lalu apa yang kau lakukan untuk bertahan hidup di hutan?" Kang Hyun merenung, berusaha mencari jawaban yang masuk akal tanpa mengungkapkan bahwa dia sebenarnya seorang pendatang dari dunia lain. "Ya, saya cukup beruntung menemukan bahan makanan di hutan," berkata Isket. "Saya tidak pernah benar-benar dalam bahaya," katanya sambil mengusap kepala serigala putih itu. Cassandra memandang Raisket, kemudian kembali ke Kang Hyun. "Ah, jadi kau benar-benar mengandalkan bantuan dari makhluk suci kita. Itu masuk akal," katanya sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, anak-anak Beastmen mendekati mereka, penasaran dengan manusia yang tampak asing. Salah satu anak kecil, seekor anak kucing dengan bulu abu-abu, bertanya dengan polos, "Paman manusia, apa kau tahu cara membuat makanan enak yang lain juga?" Kang Hyun tertawa kecil dan berkata, "Tentu saja. Kalau kalian suka, nanti saya bisa memasak sesuatu yang lebih enak lagi." Mendengar itu, Cassandra menyela, "Kalau begitu, itu kesepakatan. Sementara para pemburu sedang berburu, kau bisa menunjukkan keahlian memasakmu kepada kami. Siapa tahu, kau mungkin bisa mengajari kami sesuatu yang baru." Mendadak, suasana menjadi lebih hangat. Kang Hyun, meskipun awalnya merasa canggung dan tidak nyaman, mulai merasa diterima di tengah-tengah suku Beastmen. Dia berpikir, mungkin ini tidak seburuk yang kukira, asalkan aku tidak diminta untuk berburu. Namun, pikirannya terganggu oleh suara tawa Cassandra yang berkata, "Tapi ingat, Kang Hyun, jika kau tidak ingin berburu, kau masih harus membuktikan bahwa kau bisa berguna di sini. Kalau tidak, aku mungkin harus mengirimmu untuk mencoba menangkap hewan buruan sendiri." Meskipun dia tahu Cassandra hanya bercanda, Kang Hyun tidak bisa menahan desahan panjang, bertanya-tanya apa lagi yang akan menantinya selama festival ini. Dalam festival itu, Cassandra mengatakan barang siapa yang mendapatkan buruan ternak akan dinobatkan dan diakui menjadi yang terhebat di desa. Karena pengumuman itu semua orang mencari buruan mereka. Saat yang ditunggu pun tiba, mereka semua membawa buruan mereka yang paling hebat. Kang Hyun merasa situasinya semakin kacau. Cassandra, yang awalnya tertawa melihat hebohnya suasana, menyadari ketegangan yang muncul di antara para pemburu. Dia melangkah ke tengah-tengah mereka, membawa aura otoritas yang segera membuat semua orang diam. "Tenang semuanya," katanya. Suaranya tenang namun tegas. "Ini bukan kompetisi untuk saling menjatuhkan. Ini adalah festival untuk merayakan kebersamaan." Namun, Kang Hyun hanya bisa menatap dengan kebingungan dan kelelahan. Dalam benaknya, dia berpikir, kenapa aku selalu terseret ke dalam situasi seperti ini? Raiskek,
dengan smirknya yang masih terlihat jelas, duduk di sebelah mangsanya, membuat Tomu semakin gelisah. Mona, yang kini terisak-isak, mencoba menyembunyikan wajahnya dengan ekor kecilnya. Cassandra mendekati putrinya, mengelus kepalanya dengan lembut. Sayangku, tidak ada yang salah dengan apa yang kau tangkap. Semua usaha dihargai di sini, katanya, mencoba menghibur Mona. Namun, Tomu, yang merasa terhina oleh komentar Kang Hyun sebelumnya, tidak bisa menahan diri. Pemimpin, bagaimana kau bisa membiarkan manusia ini menghina hasil buruan kita? Cassandra menoleh padanya, alisnya terangkat. Menghina. Aku rasa dia hanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan bukankah itu bagian dari keunikan tamu kita? Kang Hyun, yang merasa perlu memperbaiki situasi, mencoba berbicara. Maaf, aku tidak bermaksud merendahkan hasil buruanmu, Tomu. Aku hanya tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Aku benar-benar kagum pada kemampuanmu menangkap monster sehebat itu. Tomu menggerutu, tetapi sedikit mereda setelah mendengar Kang Hyun berusaha menjelaskan. Namun, suasana kembali kacau ketika Noah kembali dengan hasil buruannya. Seekor monster besar yang hampir sebesar rumah kecil. Semua orang menatapnya dengan mulut ternganga, termasuk Cassandra. Noah melemparkan pandangan percaya diri ke arah Tomu. Sepertinya aku juga punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tomu hampir meledak lagi. Tetapi Cassandra segera menepuk tangannya keras, menarik perhatian semua orang. Baiklah, cukup sudah, tidak ada lagi adu pamer. Semua hasil buruan akan dihargai dan digunakan untuk pesta kita malam ini, katanya dengan tegas. Kang Hyun merasa lega melihat Cassandra mengambil alih situasi. Namun, dalam hati, dia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang dan melelahkan. Ia hanya berharap tidak ada lagi kekacauan yang melibatkan dirinya langsung. Kang Hyun hanya bisa memandang suasana pesta dengan pasrah. Semua orang bersorak gembira, termasuk Cassandra yang terlihat menikmati daging panggang raksasa. Namun, bagi Kang Hyun, ini adalah ujian kesabaran tingkat tinggi. Ia mencoba tersenyum, tetapi aroma tajam dari daging yang dipanggang tanpa bumbu membuat perutnya bergejolak. Ia bertanya-tanya bagaimana para beasmen, dengan indera penciuman yang jauh lebih tajam darinya, bisa menikmati makanan seperti itu. Cassandra, yang tampak sangat menikmati makanannya, menoleh padanya. Kang Hyun, kau tidak makan apa-apa? Bukankah ini pesta untuk merayakanmu juga? Tanyanya dengan antusias. Kang Hyun mencoba memberikan jawaban diplomatis. Ah, terima kasih. Tapi, aromanya sedikit terlalu kuat untukku. Cassandra tertawa. Ya, aku mengerti. Manusia memang punya selera yang aneh. Tapi jangan khawatir, aku akan menyuruh mereka memanggang lebih banyak untukmu. Kang Hyun hanya bisa mengangguk pelan, meskipun dalam hati dia tahu itu tidak akan membantu. Di sisi lain, Raiskek tampak gelisah. Ia duduk di dekat Kang Hyun, mengibas-ngibaskan ekornya dengan gusar. Bahkan dia, seekor serigala suci, merasa menderita karena aroma mengerikan yang memenuhi udara. Mona, yang biasanya ceria, tampak lesu di sisi ibunya. Cassandra mencoba menyemangatinya, tetapi gadis kecil itu hanya memutar tubuhnya dengan malas. Harapan Kang Hyun untuk melewati pesta dengan tenang sirna saat Cassandra mengangkat segelas besar anggur dan mengumumkan dengan lantang bahwa semua orang harus ikut bernyanyi dan menari untuk merayakan kemenangan mereka. Kang Hyun hanya bisa menghela napas panjang. Malam ini tampaknya akan menjadi malam yang sangat panjang dengan alkohol. Saat Kang Hyun fokus sepenuhnya pada pekerjaannya, para beasmen dengan penasaran mulai merapat di belakangnya untuk melihat hasil akhirnya. Ketika Kang Hyun membuka tutup panci, aroma yang lezat segera menyebar, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Ia menunjukkan daging yang kini memiliki warna berbeda. Dengan hati-hati, Kang Hyun mengiris daging tersebut, mencicipinya, dan mengangguk puas meski menyadari ada ruang untuk perbaikan. Cassandra, yang sudah tidak sabar, mengambil sepotong daging dan mencicipinya. Matanya langsung membelalak. Daging ini benar-benar berbeda, serunya. Tidak ada rasa amis sama sekali, dan teksturnya sangat lembut. Para beastmen mulai saling berbisik, terkejut dengan transformasi yang dilakukan oleh Kang Hyun. Cassandra menatapnya dengan kagum. Kang Hyun, apakah kau masih tidak puas dengan hasil ini?
Kang Hyun mengangguk dengan tenang. Sebagai seorang koki, tugas saya adalah membuat semuanya sebaik mungkin. Saya merasa bisa melakukannya lebih baik jika memiliki lebih banyak waktu dan bahan. Cassandra tertawa keras. Kau ini memang menarik. Tapi memberi makan seluruh suku adalah tugas kami, bukan tamu kami. Ia lalu memanggil para beasmen yang biasa membantu memasak. Cassandra meminta mereka untuk memperhatikan apa yang telah dilakukan Kang Hyun. Kang Hyun, meski awalnya ragu, mulai memberikan tips dan saran kepada para koki beasmen, termasuk cara mengatur panas dan memanfaatkan bahan-bahan lokal dengan lebih baik. Ketika pesta berlanjut, para beasmen menikmati makanan mereka dengan penuh semangat. Aroma lezat menggantikan bau tak sedap sebelumnya, dan bahkan Kang Hyun akhirnya bisa bersantai sedikit, merasa puas dengan kontribusinya. Setelah pesta usai, Cassandra menghampiri Kang Hyun. Dengan senyum penuh makna, ia menyerahkan sebuah peluit kecil yang diukir dengan pola khas suku mereka. Ini adalah simbol persahabatan kita. Jika kau membutuhkan kami, tiup peluit ini, dan kami akan datang. Kang Hyun menerimanya dengan perasaan campur aduk. Terima kasih, Cassandra. Pengalaman ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Cassandra tersenyum lebar. Begitu juga kami, Kang Hyun. Kau telah memberi kami lebih dari sekadar makanan. Kau memberi kami inspirasi. Saat perjalanan pulang dimulai, Kang Hyun tidak bisa berhenti tersenyum, merasa bahwa perjalanannya ke desa Beasmen telah menjadi salah satu pengalaman paling luar biasa dalam hidupnya. Kang Hyun pulang ke restorannya setelah petualangan luar biasa di desa Beasmen. Meski ia mengira kehidupan sehari-harinya akan kembali normal, ia segera dihadapkan pada kejutan baru. Di depan restoran, seorang pria tua yang menyamar dengan pakaian kulit tebal berdiri sambil bertanya apakah ada meja kosong di restoran itu. Kang Hyun tertegun sejenak melihat tamu tak terduga itu. Pikiran pertamanya adalah betapa mencurigakannya pria itu. Namun dengan sopan, ia menyambut tamunya. Dengan nada dingin dan menjaga jarak, ia bertanya apa yang pria itu inginkan. Sementara itu, pikirannya beralih pada kebutuhan keamanan restorannya. Ia menyadari bahwa ia belum memasang alarm keamanan yang memadai, sesuatu yang tampaknya menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Berapa ya biayanya? Pikir Kang Hyun sambil menilai risiko pria asing itu. Pria tua itu tampaknya tidak menyadari kecurigaan Kang Hyun. Dengan santai, ia meminta segelas air dingin, air yang paling dingin yang bisa disajikan, karena ia mengeluh bahwa hari itu terlalu panas, terutama dengan semua pakaian kulit yang ia kenakan. Kang Hyun menatap tamunya lagi dengan penuh perhatian. Pria itu terlihat biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang aneh pada cara bicaranya. Sambil menuangkan air dingin, Kang Hyun memutuskan untuk tetap waspada. Ini airnya, katanya sambil menyerahkan gelas ke pria itu. Apalagi yang ingin Anda pesan? Pria tua itu tersenyum tipis. Aku dengar restoran ini spesial, katanya sambil menatap Kang Hyun dengan mata yang menyiratkan rasa ingin tahu mendalam. Mari kita mulai dengan pasta, kalau kau punya. Kang Hyun terkejut. Pria tua ini tidak seperti pelanggan biasa dari desanya. Siapa sebenarnya dia? Pikir Kang Hyun sambil berusaha menahan rasa ingin tahunya yang semakin besar. Kang Hyun mendengarkan pria tua itu berbicara dengan nada serius namun santai. Pria itu berkata bahwa ia hanya mendengar tentang restoran ini, tetapi tidak benar-benar mengira tempat seperti ini ada di desa terpencil. Tanpa basa-basi, ia segera memesan. Aku ingin memesan Fong O, kata pria tua itu sambil menambahkan, dan buatlah dengan fat tukchin. Kata-kata itu membuat Kang Hyun tercengang. Ia hampir tidak percaya bahwa seseorang datang ke tempat terpencil seperti ini dengan pesanan spesifik seperti itu. Dia langsung berubah sikap dari waspada menjadi profesional. Maaf, kata Kang Hyun, sambil sedikit menundukkan kepala. Kami tidak memiliki fat tukchin sekarang. Pria tua itu mengangguk dengan santai. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya, barangkali saja ada. Namun, Kang Hyun dengan cepat menambahkan, tapi kami punya linguin. Mata pria tua itu melebar, dan ia terlihat cukup terkejut. Linguine, kalau begitu, gunakan saja itu, katanya, dengan nada penuh minat. Sekarang, untuk yang belum tahu, nama-nama seperti fettuccine dan linguine sebenarnya merujuk pada bentuk pasta yang berbeda. Fettuccine adalah pasta yang tebal dan lebar,
Sementara linguine, sedikit lebih tipis tetapi tetap lebih tebal dibandingkan dengan pasta biasa. Kang Hyun berpikir bahwa mayoritas penduduk desa bahkan tidak tahu ada berbagai bentuk pasta. Tetapi pria ini datang dengan pesanan yang begitu spesifik. Dia pasti sangat menyukai makanan barat, pikirnya sambil mulai mempersiapkan bahan. Ia mengambil kerang segar, bawang putih, minyak zaitun, dan sebotol anggur putih. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu lama seseorang memintanya membuat sesuatu yang rumit. Dengan penuh semangat, Kang Hyun melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan keahliannya sepenuhnya. Setelah menyelesaikan masakan, Kang Hyun meletakkan piring pasta fongole yang telah diraciknya dengan hati-hati di depan lelaki tua itu. Lelaki tua itu tampak terkejut melihat presentasi hidangannya. Dia perlahan mengambil gigitan pertama, dan matanya langsung berbinar. Rasa kerang terasa kuat namun tidak amis, dengan campuran bumbu yang pas untuk menonjolkan rasa gurihnya. Lelaki tua itu terdiam sesaat, kemudian menatap Kang Hyun. Aku tidak menyangka akan menemukan masakan selevel ini di desa terpencil seperti ini, katanya sambil tersenyum tipis. Kamu bukan koki biasa, Kang Hyun. Kang Hyun tersenyum kecil, lalu menjawab dengan rendah hati. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, Tuan. Masakan adalah cara saya menunjukkan rasa hormat kepada tamu saya. Lelaki tua itu tertawa kecil dan berkata, kalau begitu, kau telah menunjukkan rasa hormat yang sangat besar. Namun, aku harus bertanya, dari mana kau belajar memasak seperti ini? Kang Hyun hanya mengangkat bahu, menolak menjawab secara langsung, dan kembali fokus pada dapurnya. Namun, dalam hati dia bertanya-tanya siapa sebenarnya lelaki tua misterius ini, yang memiliki selera dan wawasan tentang makanan yang begitu mendalam. Menyadari bahwa Kang Hyun memiliki keterampilan luar biasa yang jarang ditemukan, terutama di desa terpencil seperti ini. Lelaki tua itu terdiam beberapa saat, tampaknya merenungkan sesuatu. Sebelum akhirnya berkata, aku tidak pernah menyangka akan menemukan masakan seperti ini di tempat seperti ini. Kau sungguh luar biasa, Kang Hyun. Kang Hyun, yang sudah terbiasa dengan pujian, hanya tersenyum kecil dan menjawab, saya hanya melakukan yang terbaik, Tuan. Saya senang Anda menyukainya. Namun, lelaki tua itu terus menatapnya dengan pandangan tajam, seolah mencoba membaca sesuatu yang lebih dalam. Masakan ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah. Kau pasti memiliki pengalaman yang luas, atau mungkin ada cerita menarik di balik kemampuanmu ini. Kang Hyun sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia berhasil menjaga wajahnya tetap tenang. Setiap koki memiliki perjalanannya sendiri. Jawabnya singkat, mencoba mengalihkan perhatian lelaki itu. Dalam hatinya, Kang Hyun merasa bahwa lelaki tua ini bukan pelanggan biasa. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa kehadiran lelaki itu membawa lebih dari sekadar keinginan untuk makan pasta. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Kang Hyun hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria itu berkata bahwa dia sering memakannya saat belajar di luar negeri. Kang Hyun kini memahami alasannya kenapa pria itu bisa memesan pasta yang sangat spesifik. Kang Hyun dan berterima kasih kepada pelanggan itu karena dia bisa menunjukkan kemampuannya berkat pria tersebut. Setelah sekian lama, dia memberitahu pria itu bahwa dia bisa memasak apa saja yang berhubungan dengan masakan Italia dan meminta pria itu untuk mengunjungi restorannya lagi. Mendengar ini, pelanggan itu bertanya apakah Kang Hyun bisa membuat minestrone. Kang Hyun menjelaskan bahwa itu adalah sup tradisional Italia yang terbuat dari pasta dan sayuran. Minestrone adalah hidangan yang mudah dan biasanya dimakan sambil dibagikan dengan seluruh keluarga. Kang Hyun yakin bahwa pelanggannya tahu tentang makanan Italia dengan baik, dan dia dengan antusias bertanya apakah pria itu ingin sup itu sekarang. Dia ingin menunjukkan kemampuannya dan mengatakan bahwa dia bisa menyiapkannya dalam 30 menit jika pria itu ingin segera. Pria itu memberitahunya bahwa dia akan datang lagi besok dan meminta Kang Hyun untuk membuatnya saat itu. Kang Hyun sedikit kecewa karena harus menunggu. Tetapi dia mengatakan bahwa dia akan mempersiapkannya sebelumnya. Pelanggan itu berterima kasih dan menambahkan bahwa dia bukan tipe orang yang membuat permintaan seperti itu. Tetapi karena dia melihat keterampilan luar biasa di Kang Hyun, dia tidak bisa menahan diri. Dia melepas kacamatanya dan memperkenalkan dirinya sebagai Gi-hun, dengan penekanan khusus pada namanya. Kang Hyun bingung, tetapi dia memperkenalkan dirinya sebagai balasan. Gi-hun terkejut melihat bahwa Kang Hyun tidak mengenalinya meskipun dia baru saja ditampilkan di TV.
Dia bertanya kepada Kang Hyun apakah dia tidak menonton TV, dan Kang Hyun menjawab bahwa dia tidak benar-benar menontonnya. Pelukis tua itu sedikit terkejut dan memutuskan untuk pergi agar bisa kembali lagi besok. Kang Hyun masih bingung mengapa pelanggan itu tiba-tiba memperkenalkan dirinya. Ketika perhatiannya beralih ke TV, dia melihat bahwa program tersebut membahas tentang pelukis terkenal, Jung Gi-hun, dan sebuah dokumenter tentang kehidupannya juga sedang diproduksi. Kang Hyun terkejut mengetahui hal ini dan mengeluarkan teriakan untuk mengekspresikan keterkejutannya, yang membuat Raisuke terkejut. Keesokan harinya, Kang Hyun meminta maaf kepada Gi-hun karena tidak mengenalinya kemarin dan dia gagap saat mengatakan bahwa dia adalah penggemar karyanya. Gi-hun lebih suka percaya pada kata-kata seorang politisi daripada ini, dan dia bertanya kepada Kang Hyun apakah dia akan percaya hal yang sama jika berada di posisinya. Kang Hyun mengakui bahwa dia tidak akan percaya, dan kemudian pria tua itu memberitahunya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa dia datang ke pedesaan karena tidak suka diperlakukan sebagai orang istimewa. Dia mengatakan bahwa dia juga telah menjadi cukup sombong. Kang Hyun mencoba mengatakan bahwa itu bukan maksudnya, tetapi Gi-hun melihat keluar jendela dan terlarut dalam pikirannya tentang masa lalu. Dia berkata bahwa mungkin dia ingin diingatkan tentang masa-masa ketika dia masih penuh semangat dan rendah hati tentang masakan Kang Hyun. Tak lama kemudian, Kang Hyun menyiapkan sup minstone yang dipesan Gi-hun. Sekali lagi, Gi-hun menemukan sup itu sangat lezat, tetapi ekspresi di wajahnya terlihat datar. Kang Hyun mengeluh bahwa Gi-hun makan seolah-olah tidak peduli dengan rasa sup tersebut. Jun tidak terkejut melihat Kang Hyun menatap wajahnya dari seberang meja. Dia meyakinkan Kang Hyun bahwa sup itu benar-benar enak dan dia belum pernah merasakan yang sebaik itu di Korea sebelumnya. Rasanya begitu enak hingga bisa dijual di restoran otentik di Italia. Namun, rasanya berbeda dari yang dicari Gi-hun. Dia mengatakan bahwa dia banyak makan minstone selama masa studinya di luar negeri. Kang Hyun meminta dia untuk menjelaskan lebih lanjut, dan Jun berkata bahwa sudah puluhan tahun sejak saat itu. Dia pergi ke Italia dengan hanya impian untuk menjadi pelukis yang baik dan tidak memiliki uang sepeser pun. Dia melakukan berbagai pekerjaan untuk bertahan hidup, dan bahkan setelah itu, membeli sebotol cat pun terasa sangat sulit. Saat itu, semua yang bisa dia makan hanyalah pasta dengan sedikit garam. Gi-hun mengatakan bahwa dia mengalami masa-masa sulit, tetapi harga dirinya terlalu kuat untuk membiarkannya meminta sayuran sisa di pasar. Namun, setiap kali dia berhasil menjual lukisan, dia bisa makan di warung. Meskipun bukan fine dining, itu tetap memberikan rasa pencapaian di masa-masa itu. Sebuah mangkuk minstone penuh sayuran adalah hal terpenting baginya. Gi-hun mengatakan bahwa di akhir masa-masa sulitnya, dia mendapatkan kesempatan baik dan meninggalkan Italia. Sejak saat itu, dia menghindari makanan Italia. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, dia menyadari sesuatu. Kenangan menyakitkan dari masa lalu yang keras masih miliknya untuk dihidupkan kembali. Dia ingin merasakan sup minstone murah itu lagi. Dia mulai berbicara tentang bagaimana segala sesuatu selalu tampak lebih baik dan lebih manis dalam kenangan, lalu bangkit dari tempat duduknya. Dia mengatakan bahwa sup yang dia makan di Italia tidak mungkin terasa jauh berbeda. Kang Hyun bertanya apakah dia tidak berpikir bisa menemukan rasa yang sama jika mencarinya. Gi-hun menjawab bahwa dia tidak berpikir bisa menemukannya, lalu berterima kasih atas makanan dan atas kesediaan Kang Hyun mendengarkan curhatannya. Namun, Kang Hyun tidak siap untuk menyerah. Cerita Gi-hun tentang bertahan hidup di negara asing sangat menggugah hatinya, dan dia bertanya-tanya apa yang bisa dia bandingkan dengan perjalanan minstone soupnya sendiri. Tiba-tiba, dia meminta Gi-hun untuk mendeskripsikan rasa sup itu secara detail. Gi-hun menjelaskan bahwa sup itu tidak semenarik yang dibuat Kang Hyun. Kaldu supnya lebih kental dan sayuran yang digunakan murah, jadi rasanya pasti biasa saja, tetapi tetap menyegarkan dan sedikit amis. Gi-hun kemudian bertanya kepada Kang Hyun apakah dia tahu tentang kota Amalfi, sebuah kota pesisir di Italia. Dia mengatakan mungkin karena itu adalah kota nelayan. Bahkan sayurannya pun memiliki rasa amis. Kang Hyun kini terbenam dalam pikirannya dan bertanya kepada Gi-hun apakah dia bisa meluangkan waktu besok agar dia bisa mencicipi sup minstone-nya sekali lagi. Kemudian, Kang Hyun mulai mempersiapkan untuk membuat minstone yang persis seperti yang diinginkan Gi-hun. Dan seperti biasa, Raisuke siap membantunya. Kang Hyun berpikir keras bahwa bahan-bahan untuk sup berbeda dari tempat ke tempat dan dari keluarga ke keluarga.
Dia teringat bahwa Gi-hun memberitahunya bahwa sup itu memiliki kaldu yang kental, rasa amis, dan tidak ada daging di dalamnya. Itu menjadi perhatian baginya karena sup itu terasa amis meskipun hanya menggunakan sayuran. Dia mencari informasi secara online tentang kemungkinan penyebabnya dan tiba-tiba mendapatkan ide. Kang Hyun bertanya-tanya apakah sup ikan Italia yang disebut kako digunakan sebagai dasar sup itu. Dia juga mulai berpikir apakah rasa segar dari minestrone Gi-hun berasal dari kombinasi sup seafood dan tomat. Namun, Gi-hun cukup berpengetahuan. Jadi Kang Hyun percaya bahwa Gi-hun pasti tahu jika dia memiliki kako. Kang Hyun mulai bertanya-tanya apakah pelukis itu mengingat rasa karena ingatan yang keliru. Dia kemudian mulai mencari kota Amalfi yang disebutkan Gi-hun. Apa yang dia temukan membuatnya terkejut. Kang Hyun melihat gambar-gambar Amalfi dan berpikir bahwa itu adalah kota pesisir yang indah. Dia melihat laut dan menyadari sesuatu. Lalu mulai berkata bahwa Gi-hun mungkin memiliki ingatan yang lebih tajam daripada dirinya. Setelah itu, kita melihat Kang Hyun duduk di bangku, menatap laptopnya, dan berpikir tentang sesuatu. Dia berkata pada dirinya sendiri, ingatan Jung Gi-hun. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, mungkin ingatannya bahkan lebih tepat daripada yang saya kira sebelumnya. Kita melihat hari yang sangat cerah, dengan sinar matahari menyala di langit, menandakan pagi yang cerah telah tiba. Seperti yang dijanjikan, Gi-hun datang kembali ke restoran dan membawa sebuah fakta kalau Gi-hun telah mengetahui siapa Kang Hyun sebenarnya. Awalnya Kang Hyun bilang tidak menonton TV, dan membuat Gi-hun kecewa. Ternyata masakan yang dia makan berasal dari tangan koki profesional yang sangat terkenal di sosial media bahkan di TV. Gi-hun tidak heran kenapa Kang Hyun sangat pandai dalam mengetahui seleranya terutama makanan khas Italia. Kali ini Gi-hun datang untuk makanan minestrone yang telah dijanjikan Kang Hyun sebelumnya. Gi-hun penasaran akan seenak apa minestrone yang akan disajikannya kali ini. Kang Hyun mengambilkan makanan yang telah ia siapkan sebelumnya dan menyajikannya di meja Gi-hun. Melihat makanan itu, Gi-hun tak berharap banyak dengan makanan yang ada di hadapannya. Dia telah berkeliling ke banyak restoran Italia dan tak menemukan rasa yang benar-benar sama seperti yang ada di masa lalunya. Ketika minestronenya dibuka, bau amis menyebar dan tampak berbusa. Hal tersebut membuat Gi-hun tampak ragu dan sempat berpikir apakah Kang Hyun sengaja membuat makanannya kali ini terasa menjijikkan. Namun dengan satu suapan, semua memori yang ada di kepala Gi-hun mendadak keluar dan mengingatkannya rasa sakit dan sensasi menyenangkan yang ia rasakan sewaktu menjadi pelukis di Italia. Sensasi yang dirasakannya sama persis dengan restoran Italia yang pernah ia kunjungi waktu dulu. Ia hampir meneteskan air mata dan berkata kalau rasanya sungguh berlebihan. Di situ Kang Hyun mengungkapkan kalau bahan yang ditaruh di dalam sup minestrone selama ini adalah campuran kerang yang disatukan di dalam sebuah sup. Kang Hyun menambahkan mungkin rasanya akan menjijikkan dan menyiksa, tapi rahasia di balik itu adalah kenapa sang koki menaruh campuran kerang di dalam sebuah sup minestronenya adalah untuk melindungi kesehatan sang pelukis yang harga dirinya tinggi. Sang koki khawatir dengan kesehatan Gi-hun yang sedang bekerja keras sekaligus mencoba melindungi harga diri Gi-hun saat itu. Gi-hun tampak terkejut dengan kenyataan itu dan mengingat wajah sang koki. Sontak hal tersebut membuat dia tertawa dan berkata wanita yang ia temui sebelumnya terlalu tertarik dengan urusan orang lain. Setelah makan, Gi-hun pun pergi. Ia berkata kalau ia punya villa yang berada di sekitar desa tersebut dan dia akan kembali untuk makan dari waktu ke waktu. Sebelum pergi, Gi-hun menyadari kalau dinding restoran Kang Hyun tampak kosong, tapi Kang Hyun tak mengerti maksudnya. Gi-hun pun bergegas pergi dengan supir dan mobil pribadinya. Dia berkata untuk merahasiakan kunjungannya ke restoran tersebut karena dia bergerak dalam penyamaran. Jelas Kang Hyun kebingungan bagaimana bisa seseorang yang sedang menyamar membawa supir dan mobil pribadi yang mewah. Bukankah itu akan menambah kecurigaan orang-orang yang melihatnya? Tanpa dia sadari, Jim datang untuk berkunjung. Sontak Kang Hyun terkejut atas kunjungannya itu. Jim berkata kalau dia sedang berlibur dan terlalu malas untuk berjalan-jalan ke luar negeri, jadi dia berencana mencari tempat dengan udara yang segar dengan makanan enak. Lantas tempat itu adalah rumahnya Kang Hyun. Mendengar itu, Kang Hyun tampak agak kesal. Tapi Jim menambahkan kalau dia hanya tinggal di sana selama 3 hari. Kang Hyun pun mempersilahkan Jim masuk ke rumahnya. Jim berkata kalau rumah Kang Hyun tampak bagus setelah direnovasi. Melihat-lihat rumah itu, fokus Jim teralihkan dengan seekor anjing yang ada di rumah Kang Hyun. Dia tak pernah melihat anjing jenis tersebut dan mencoba memegangnya. Namun secara ajaib Rice Cat selalu menghindar dari orang asing dan membuatnya tidak dapat ditangkap oleh siapapun. Kang Hyun menambahkan bahkan seorang pemburu seperti kepala desa pun tak mampu menangkap anjing kesayangannya itu.
Jim merasa kalau Kang Hyun ingin pamer dan berkata kalau dia tidak akan bisa berinteraksi dengan warga desa kalau sikapnya seperti itu. Kang Hyun terkejut dan berkata kalau warga desa mengadakan pesta untuknya sewaktu dia datang ke desa itu. Namun Jim tak percaya dan menatapnya dengan tatapan kasihan. Tiba-tiba ada tamu datang ke restoran dan ketika Kang Hyun melihat, ternyata yang datang adalah Min Ho. Dia memberikan sebuah sarung tangan buatan tangan istrinya dengan rajutan motif bergambar rice cake di sapu tangan tersebut. Istrinya sangat berterima kasih karena sebelumnya Kang Hyun membawakan mereka bubur abalon yang sangat enak. Kang Hyun cukup senang dengan hadiah yang diberikan istri Min Ho. Ia berterima kasih dan akan menggunakannya dengan baik. Rice cake juga mesarakan hal menarik karena ada motif yang mirip dirinya di sarung tangan yang dipegang Kang Hyun. Tamu lain pun datang. Sang-Hu dan Myung datang ke tempat Kang Hyun karena di sela liburan mereka. Mereka ingin dibantu untuk mengerjakan PR mereka karena beberapa hal yang tidak mereka mengerti. Namun Myung malah terkesima dengan kelucuan dan keimutan rice cake yang berada di pundak Kang Hyun. Saat Sang-Hu menunjukkan PR yang tidak dia pahami, Kang Hyun mencoba memahami pelajaran matematika yang tampaknya ia juga lupa cara mengerjakannya. Tak lama tamu bertambah. Kepala desa datang dan lumayan terkejut karena restoran Kang Hyun memiliki banyak pengunjung hari ini. Jim yang menatap dari ruangan lain cukup terkejut karena Kang Hyun tampak dekat dengan para warga desa ini. Dan tampak Kang Hyun sangat bahagia ketika bersama dengan mereka. Jim merasa bahagia dan yakin kalau apa yang dikatakan Kang Hyun tentang kedekatannya dengan warga desa adalah sebuah fakta. Kang Hyun menanyakan kenapa kepala desa ada di tempat itu. Kepala desa berkata kalau ada kebun yang perlu dipanen dan mereka kekurangan tenaga serta membutuhkan 3 orang untuk membantu memanen ladang tersebut. Awalnya kepala desa tidak berharap kalau Kang Hyun akan dapat membantunya karena Kang Hyun punya restoran yang harus ia jalankan. Namun mendengar kalimat dari kepala desa, Kang Hyun jadi punya ide yang menarik. Di pagi yang cerah dan panas yang lumayan terik, kita melihat Jim yang sedang bekerja di ladang, penuh dengan keringat. Dia bekerja di ladang bersama banyak orang. Setelah itu, kita melihatnya mengelap keringatnya dengan tangan dan berkata, "Kang Hyun, kamu akan mati." Setelah itu, kita melihat dia berbicara kepada nenek di ladang itu dan terlihat memegang seember kentang di tangannya. Dia berkata, "Nenek, aku sudah menggali semua kentang di area itu." Ketika dia memberitahu neneknya bahwa dia sudah menggali semua kentang, neneknya terlihat cukup terkejut dan berkata, "Apakah kamu sudah selesai? Apa kamu tidak lelah sama sekali?" Dia melanjutkan percakapan dengan nenek dan berkata, "Kamu lebih kuat dari yang terlihat." Setelah mendengar itu, dia mulai tertawa dan melamun. Dia berpikir, "Sekarang aku ingat, aku memang menjadi lebih kuat." Setelah itu, dia bahkan berkata, "Apakah itu karena aku berlari setiap pagi karena latihan randol?" Setelah itu, kita melihat saat dia berbicara dengan dirinya sendiri. Nenek itu berkata, "Akan segera waktunya makan, kamu bisa istirahat sebentar." Dia menunjuk ke arah temannya yang sangat lelah dan duduk di belakang neneknya, dan berkata, "Temanmu itu sudah duduk di sana cukup lama." Setelah itu, kita melihat mereka berdua tertawa melihat temannya, dan dia menjawab, "Tidak apa-apa, lakukan pekerjaanmu dan aku akan mencari lahan untuk pemakamanmu." Namun, saat dia berbicara dengan dirinya sendiri, dia mendengar itu dan berkata, "Oh, jadi sekarang kamu secara terbuka mengancam untuk membunuh." Setelah itu, kita melihat ladang yang indah, dan mereka berdua duduk di sisi dinding, memegang mangkuk di tangan mereka dan makan bersama. Setelah itu, kita melihat saat mereka berdua makan, temannya mulai berbicara padanya dan berkata, "Aku seharusnya menyadari saat kamu menyiapkan sarapan besar itu." Setelah mendengar itu, temannya bercanda sedikit dan berkata, "Aku tahu, kan? Jangan berhenti datang ke sini tanpa memberitahu." Setelah mendengar itu, temannya marah dan berkata, "Membuatku bekerja selama liburanku yang berharga, itu bukan cara aku membesarkanmu." Dia mengeluh karena harus bekerja selama liburannya karena Kang Hyun. Setelah mendengar itu, temannya hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak ingat kamu membesarkanku." Setelah itu, kita melihat semua orang di ladang duduk bersama dan menikmati makanan yang dibuat oleh Kang Hyun, dan mereka semua menikmatinya. Setelah itu, kita melihat mereka berdua juga makan makanan mereka, dan Kang Hyun berkata, "Baiklah, maaf, apa yang kamu inginkan untuk makan malam? Sebutkan, dan aku akan membuatnya untukmu." Setelah mendengar itu, temannya tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin aku makan?"
Dia mulai berpikir tentang itu, dan setelah beberapa saat, dia menjawab, "Aku ingin makan jambalaya." Setelah mendengar itu, Kang Hyun terkejut dan berkata, "Jambalaya, makanan jalanan Amerika." Dia melanjutkan percakapan dan berkata, "Aku mengharapkanmu meminta sesuatu yang mahal dan sulit." Setelah itu, dia berkata, "Kamu ingin makan itu?" Temannya tersenyum padanya dan berkata, "Ya, aku ingin makan itu. Aku sangat menginginkannya hari ini." Setelah itu, mereka berdua pulang, dan Kang Hyun mulai menyiapkan hidangan yang ingin dimakan temannya. Kita melihat Kang Hyun memasak di dapur untuk hidangan itu. Setelah itu, kita melihat dia menggoreng udang. Temannya datang dan penasaran, bertanya, "Mengapa kamu menggoreng kulit udang?" Setelah itu, Kang Hyun menjawab bahwa itu untuk kaldu, dan dia berkata, "Sayang sekali jika dibuang, jadi aku pikir lebih baik aku gunakan." Dia menjelaskan kepada temannya bagaimana cara membuat kaldu dari kulit udang. Dia berkata, "Jika kamu membuat kaldu dengan udang, umaminya akan keluar," dan dia juga mengatakan bahwa itu memberikan rasa dan aroma yang enak pada kaldu. Setelah itu, dia menyisihkan kaldu udang yang sedang mendidih dan mulai memanggang sosis. Dia mulai menjelaskan prosesnya dan berkata, "Ketika sosis sudah siap, tambahkan ayam. Setelah itu matang, dia menambahkan nasi dan ayam. Setelah itu, dia berkata, tambahkan sayuran yang sudah dipotong dan tuangkan sedikit saus serta kaldu. Setelah memasukkan udang yang sudah dimasak, tutup tutupnya dan tunggu selama 1 menit. Setelah menyelesaikan semua langkah yang dia sebutkan, akhirnya hidangan yang dia siapkan siap untuk dimakan. Setelah itu, mereka berdua duduk di meja makan untuk menikmati hidangan itu. Dan Kang Hyun juga menyajikannya untuk anjingnya. Temannya memperhatikan bahwa Kang Hyun juga menyajikan untuk anjingnya dan berkata, "Apakah tidak apa-apa menyajikan jambalaya untuk anjing?" Kang Hyun menjawab, "Ya, ini untuk anjing." Jim menjawab, "Benarkah? Itu bagus. Tapi apakah kamu selalu menyukai jambalaya?" Kang Hyun menjawab, "Ini pertama kalinya aku mendengar tentang hidangan ini." Setelah mendengar itu, temannya berkata, "Aku rasa kamu tidak ingat. Ini adalah hidangan yang kamu buat untukku pertama kali ketika kamu datang ke rumahku." Mereka berdua melanjutkan makan dan percakapan di antara mereka. Temannya berkata, "Kami ingin makan di luar, tetapi kamu bersikeras untuk membuat sesuatu di rumah." Dia melanjutkan, "Kami bahkan tidak memiliki banyak bahan di rumah saat itu." Setelah itu, dia menceritakan semua yang terjadi di masa lalu dan berkata, "Kamu membuatnya di sana tanpa ragu-ragu." Setelah itu, mereka berdua mulai berbicara satu sama lain dan menikmati makanan bersama. Jim tersenyum padanya dan berkata, "Aku sangat bodoh karena rasanya sangat enak." Dia melanjutkan, "Bahkan nasi ini memiliki sentuhan dari ibumu. Makanan laut dan sayurannya sangat bumbu, dan rasa manis, pedas, dan asin itu lebih baik daripada apapun yang bisa kita beli hari itu." Dia melanjutkan percakapan dan berkata, "Dan memang, ini masih lezat setelah semua waktu ini. Baik saat itu maupun sekarang, ini masih sangat lezat." Setelah itu, mereka terus makan, dan Jim memberitahu betapa lezatnya makanan itu. Dia berkata, "Itulah sebabnya kamu pasti akan sukses." Temannya terus memuji keterampilan memasaknya dan berkata, "Aku sudah yakin akan kesuksesanmu sejak lama, setelah gigitan pertama. Dan kamu tahu bahwa aku tidak mengucapkan kata-kata kosong, kan?" Setelah itu, dia melanjutkan percakapan dan berkata, "Aku yakin indera perasa kamu akan segera kembali." Setelah mendengar itu, Kang Hyun berkata, "Aku rasa aku sudah memberitahumu tentang itu." Jim menjawab, "Apa? Kapan kamu memberitahuku?" Setelah itu, Kang Hyun tersenyum padanya dan menjawab, "Belum lama ini, tidak sepenuhnya buruk, tetapi aku sudah setengah jalan." Setelah itu, temannya mendengarkan dan menjawab, "Sepertinya penyembuhan di pedesaan cukup efektif." Setelah itu, dia bertanya, "Bagaimana bisa kamu lupa memberitahuku tentang itu?" Dia kemudian bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu akan kembali ke Seoul?" Kang Hyun membuat wajah aneh dan berkata, "Aku belum tahu." Anjingnya melihatnya, dan mereka berdua saling menatap. Setelah itu, kita melihat Kang Hyun berbicara pada dirinya sendiri dan berkata, "Awalnya aku tidak ingin kembali karena aku takut.
Dia melanjutkan, aku sudah mulai menyukai hidupku di sini. Temannya mendengarkan semua yang dia katakan, dan tiba-tiba dia mengulurkan tangannya untuk membantu wajahnya dan menawarkan minuman dingin. Kang Hyun sangat terkejut, tetapi temannya berkata, ya, tidak perlu terburu-buru dalam membuat keputusan. Selera kamu belum sepenuhnya pulih. Kang Hyun tersenyum padanya dan berkata, mari kita rayakan kehidupan pedesaan yang sukses. Setelah mendengar itu, temannya juga tersenyum dan mengambil kaleng minuman, bersulang dengannya. Mereka melanjutkan percakapan, dan Kang Hyun berkata, terima kasih telah mengucapkan selamat padaku dengan hangat. Aku tidak tahu bagaimana cara merespons itu. Setelah itu, mereka bersulang dan mulai makan bersama, merayakan momen kecil yang mereka habiskan bersama di lantai, dan bahkan hewan peliharaan mereka berkeliaran di sekitar mereka. Setelah itu, Kang Hyun berkata, jadi, benar-benar ada pesta? Temannya menjawab, ya, kamu tidak bisa membayangkan betapa bingungnya aku. Kang Hyun melanjutkan, kamu benar-benar menikmati tinggal di sini, bukan? Setelah itu, kita melihat Kang Hyun berlatih di hutan dengan seorang pria tua, dan mereka berdua bertarung satu sama lain dengan pedang kayu. Mereka sedang berlatih. Setelah itu, pria tua itu mengalahkannya dengan menyerang dan membuat pedangnya terlempar jauh. Kang Hyun menerima kekalahannya dengan baik. Dia terkejut bahwa pria tua ini bisa mengalahkannya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, pria tua itu tertawa dan berkata, sepertinya kamu berhasil bertahan 1 detik lebih lama daripada terakhir kali. Dia memuji dan menggoda Kang Hyun pada saat yang sama. Kang Hyun tersenyum dan berkata, staminaku telah meningkat jauh lebih baik daripada yang aku harapkan. Pria tua itu berkata, dengan keterampilan yang kamu miliki sekarang, kamu bisa bertahan 5 detik melawan kesatria termuda kami. Kang Hyun terlihat sangat sedih dan melihat tangan yang terluka. Tangan Kang Hyun tergores karena serangan itu, dan dia telah berlatih cukup lama. Setelah mendengar pria tua itu, Kang Hyun menjawab, jadi, aku akan kalah dalam 5 detik. Setelah itu, kita melihat Kang Hyun berbicara pada dirinya sendiri dan berkata, sudah 6 bulan sejak aku mulai belajar seni pedang dari Randolph. Dia melanjutkan percakapan dan berkata, aku telah belajar seni pedang untuk membela diri, tetapi aku belum bisa berdiri sendiri melawan dia. Sambil berbicara pada dirinya sendiri, Kang Hyun mengambil pedang kayu yang tergeletak di tanah dan mengangkatnya. Dia berkata, sekarang aku akan menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan di ronde ini, jadi hati-hati. Dia mengatakannya dengan sikap percaya diri, tetapi sebenarnya dia memegang pedang dengan tangan yang bergetar. Kang Hyun berkata, aku hampir tidak bisa memegangnya. Ketika mereka berdua bersiap untuk memulai ronde kedua untuk berlatih keterampilan pedang mereka, Randolph merasakan kehadiran seseorang di hutan dan menyadari bahwa seseorang sedang mendekati mereka. Namun, kehadiran itu terasa asing baginya. Bahkan ia bertanya padanya, ada apa? Setelah itu, kita melihat entitas seperti monster muncul dari hutan. Beastman itu berkata, impresif, kamu merasakan kehadiranku. Kita melihat monster besar yang tampak maskulin muncul dari hutan dan berdiri di depan mereka. Di bahu kanan entitas itu, ada monster kecil yang imut duduk. Setelah melihat mereka, Kang Hyun mengenali keduanya dan berkata, Noah dan Mona. Setelah itu Kang Hyun melihat Mona berlari ke arahnya tapi Raisuke berlari melompat dan menangkapnya. Sementara itu, pria tua itu bertanya, apakah pejuang Beasman itu seseorang yang kamu kenal? Setelah mendengar pertanyaan pria tua itu, Kang Hyun menjawab, ya, aku mengenalnya. Dia yang mengantarkan undangan ke desa untukku terakhir kali. Setelah itu, Noah melihat Randolph dan berkata, jadi, masih ada beberapa pejuang manusia seperti dia yang tersisa. Namun, dia berbicara dalam bahasanya sendiri, sehingga Randolph tidak bisa memahami apa yang dia katakan. Kita melihat pria tua itu tidak mengerti apapun yang dia katakan, tetapi dia menjawab, apa tatapanmu yang menakutkan? Jadi, pada dasarnya, pria tua itu tidak mengerti apa yang dia katakan. Jadi Noah melihatnya dan memberitahunya untuk memberitahu bahwa dia tertarik pada pelatihannya. Setelah itu, Kang Hyun membuat wajah aneh dan melihatnya, berkata, kenapa kamu tidak bisa bertanya padanya sendiri? Kita melihat Mona yang mencoba bermain dengan Randolph. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama dan menjawab, aku ingin,
tetapi kami tidak memiliki artefak penerjemah seperti yang kamu miliki. Setelah itu, mereka berdua melihat Kang Hyun dengan penuh perhatian. Noah berkata, "Apa yang dikatakan manusia ini sejak tadi?" Dia juga ingin tahu apa yang sedang dia coba katakan. Keduanya menunggu untuk diterjemahkan agar mereka bisa benar-benar berbicara satu sama lain. Kita melihat Noah terkejut mendengar kata, "Artefak penerjemah." Dia bahkan bertanya, "Apa itu artefak penerjemah?" Kita bisa melihat Mona melompat ke bahunya yang lain dan duduk di sana, sementara Noah mendorong Mona. Setelah itu, Noah berkata, "Bukankah kamu bisa berkomunikasi denganku, makhluk yang terdesak dari arena lain, berkat artefak itu?" Dia mengingatkan Kang Hyun tentang artefak tersebut, dan sekarang Kang Hyun mulai berpikir tentang artefak itu. Dia berkata pada dirinya sendiri, sekarang dia menyebutnya, "Aku tidak pernah bertanya pada diriku sendiri bagaimana aku bisa berkomunikasi dengannya." Kita melihat Kang Hyun sangat bingung. Kemudian, Randolph berkata, "Dia mungkin datang ke sini untuk melihatmu dengan alasan tertentu." Dia melanjutkan percakapan dan berkata, "Kita sudah dekat dengan akhir pelatihan hari ini. Jadi mari kita akhiri di sini. Pastikan untuk meningkatkan staminamu lebih baik untuk lain kali." Dia berkata itu kepada Kang Hyun, lalu mengumpulkan pedang dan perlengkapannya sebelum pergi. Setelah itu, Kang Hyun melihat Noah dan mulai berbicara padanya. Dia bertanya, "Apa yang membawamu ke sini?" Noah menjawab, "Mona ingin datang ke sini. Aku hanya ikut saja." Setelah itu, Noah bertanya, "Apakah kamu belajar seni pedang?" Kang Hyun menjawab, "Ya, aku harus berterima kasih padanya karena telah mengajarkan keterampilan yang berharga ini." Setelah mendengar itu, Noah terdiam. Dia berdiri di sana cukup lama, lalu memanggil Kang Hyun dan berkata, "Aku juga pernah menerima makanan darimu sekali." Kang Hyun menjawab, "Ya, maksudmu udang?" "Oh, itu saat..." Dia hampir menyelesaikan kalimatnya ketika Noah berkata, "Kamu juga memberikan daging kepada desa kami." Setelah itu, dia berkata, "Jadi, itu membuatnya menjadi 2 kali." Noah mengingat bagaimana Kang Hyun membantunya dengan menyajikan udang dan juga memberikan daging kepada desanya. Kita melihat Kang Hyun tampak bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, Noah berkata, "Adalah hal yang wajar bagiku untuk membalas kebaikan ini." Setelah mendengar itu, Kang Hyun berkata, "Tidak, sama sekali tidak. Aku baik-baik saja." Dia berkata pada dirinya sendiri, "Apa yang terjadi dengan perasaanku ini?" Setelah itu, Noah membuat wajah aneh dan melihatnya, berkata, "Tidak, ini adalah balas budi dariku. Aku akan mengajarkan seni bela diri Beasman padamu." Jadi, Noah hanya ingin membalas budi dan ingin menunjukkan rasa terima kasihnya. Setelah itu, kita melihat Kang Hyun berbicara pada dirinya sendiri dan berkata, "Mengapa perasaan instingku selalu benar?" Setelah itu, Noah melihatnya dengan sangat marah dan Kang Hyun berkata, "Aku sangat puas dengan seni pedang ini, tetapi..." Noah melanjutkan, "Apakah kamu mengatakan bahwa seni bela diri Beasman lebih rendah daripada seni pedang manusia?" Kang Hyun merasa sedikit takut dan membuat wajah aneh, lalu melihat Noah dan berkata, "Aku sangat menantikannya. Kapan aku bisa mulai?" Setelah mendengar itu, Noah berkata, "Itu lebih baik. Jika kamu mau, kita bisa mulai sekarang." Dia melanjutkan percakapan dan berkata bahwa seni bela diri Beasman adalah yang terkuat di dunia. Dia menambahkan bahwa mulai dari sekarang, dia akan mengajarkan dasar-dasar seni bela diri tersebut. Tetapi Kang Hyun terlihat sangat ketakutan. Dia mulai berbicara pada dirinya sendiri, "Ya, aku sudah melalui neraka selama pelatihan, jadi tidak mungkin lebih buruk, kan?" Ketika dia berbicara pada dirinya sendiri, Noah memanggilnya dan berkata, "Sekarang, bersiaplah. Seni bela diri dimulai dengan yang paling dasar, berlari dengan 4 anggota badan." Setelah itu, Noah menyuruhnya untuk berlutut dan berdiri di atas 4 anggota badan. Kang Hyun pun berada dalam posisi yang canggung. Dia berada di atas keempat anggota badannya dan melihat Noah, lalu berkata, Noah menyuruhnya untuk berlari menuju gunung. Setelah mendengar itu, Kang Hyun sangat terkejut. Kemudian, kita melihat Kang Hyun tidur di tempat tidurnya, dengan anjingnya, Riche Chake.
yang sedang berpelukan dengannya. Dia membuka matanya, memegang bantal di tangannya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak ingin bangun karena semua rasa sakit otot ini." Setelah akhirnya bangun, dia meregangkan lengan dan tubuhnya, lalu berkata, "Aku tidak pernah berpikir bahwa ada pelatihan yang lebih melelahkan daripada Randolph." Dia melanjutkan, "Jika Raiske tidak menjilati rasa sakitnya, aku tidak akan bisa bangun hari ini." Setelah itu, kita melihat dia berkata bahwa Raiske benar-benar memiliki semacam efek penyembuhan. Dia berpikir tentang hewan peliharaannya, Raiske, dan memujinya karena telah membantunya. Setelah itu, kita melihat dia melihat Raiske dan meregangkan lengan, berkata bahwa andai itu juga bisa memulihkan martabat yang hilang sebagai manusia ketika dia mengingat pelatihan yang dia jalani dengan Noah. Setelah itu, dia pergi ke dapur dan membuka kotak yang ada di sana. Dia berkata, "Mari kita atur semuanya," dan mulai membuka kotak itu. Setelah itu, dia berkata, "Ini mengingatkanku, Beastmen tidak menggunakan rempah-rempah sama sekali." Dan itu mengingatkannya bahwa para Beastmen tidak menggunakan rempah-rempah. Dia berkata pada dirinya sendiri, apakah konsep rempah-rempah tidak ada di dunia lain? Setelah itu, dia berkata, "Tidak, Randolph tahu tentang beberapa dasar." Dia mulai mengingat semua kenangan yang dia habiskan bersama Randolph. Setelah itu, dia berkata, berarti hanya para Beastmen yang tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan tentang rempah-rempah. Dia melanjutkan berbicara pada dirinya sendiri, makan daging seperti yang mereka lakukan adalah penghinaan langsung. Haruskah aku memberi mereka beberapa sumber? Dia berpikir bahwa dia harus membantu mereka, tetapi dia juga berpikir, tapi bukan berarti aku bisa memberi mereka sumber setiap kali mereka kehabisan. Akan sangat bagus jika mereka bisa menemukan rempah-rempah di dunia mereka sendiri. Setelah itu, dia menyadari sesuatu yang penting dan berkata, seharusnya ada beberapa rempah-rempah di desa Randolph. Kita melihat gambar indah dari desa Randolph, dan dia berkata, aku hanya berencana untuk mampir dan menanyakannya. Namun, dia menyapa teman kaptennya. Setelah itu, kita melihat dia tiba di ujung desa, di mana semua orang berdiri untuk menyambutnya. Kang Hyun berkata, aku tidak menyangka mereka akan menyambutku seperti ini. Rasanya seperti mereka sudah menunggu hari ini dengan penuh semangat. Kita melihat bahwa Randolph, Kang Hyun, dan Raiske telah tiba di sana. Setelah itu, kita melihat Kang Hyun sangat terkejut melihat sambutan itu dan merasa senang. Dia kemudian berkata, Randolph, apa ini? Randolph mulai tertawa dan berkata, ini hanya pelatihan biasa. Aku hanya menyuruh mereka berlatih di sini. Kang Hyun menjawab, itu penyalahgunaan kekuasaan. Namun, Randolph berkata, aku tidak mengatakannya dengan keras, tetapi aku agak sedih. Hubungan kita sudah sedalam ini. Tetapi kamu mengunjungi desa Beastmen terlebih dahulu. Meskipun kamu datang ke sini untuk Beastmen, biarkan aku menjamu kamu dengan baik karena kamu ada di sini. Kita melihat bahwa Randolph agak cemburu karena Kang Hyun pergi ke desa Beastmen terlebih dahulu sebelum desa Randolph. Kita melihat mereka berjalan dan berbicara satu sama lain. Kang Hyun bertanya, apakah semua prajurit di sini adalah bawahanmu? Randolph menjawab, tidakkah aku bilang bahwa aku adalah kapten dari Night Order? Kang Hyun mendengarkan semuanya dengan seksama dan menjawab, aku tidak menyadari bahwa pangkatmu setinggi ini, sambil memberikan tatapan curiga setelah dia mengatakannya. Setelah itu, Kang Hyun berkata, masih terlalu awal untuk terkejut. Tak serselang lama setelah sambutan meriah dari para prajurit, di depan mereka muncul seorang penyihir yang merupakan teman Randolph. Penyihir itu bernama Roman. Melihat sang penyihir yang tampak begitu nyata di depannya, Kang Hyun sangat antusias melihat penyihir itu. Kang Hyun membayangkan sihir api yang akan penyihir itu rapalkan sama seperti yang sering ia lihat di TV ataupun komik. Penyihir itu mengetahui keantusiasan Kang Hyun dan merapalkan sebuah sihir api ke atas langit berharap sihir itu dapat membuat Kang Hyun kagum dan terpesona akan keindahan dari sihir. Namun setelah dia melihat, seketika ekspresinya berubah karena sihir yang dibayangkan tidak sesuai ekspektasi Kang Hyun dan malah berpikir kalau sihir itu lebih mirip seperti kembang api yang dia mainkan ketika malam hari sewaktu ia masih kecil. Melihat ekspresi datar dari ekspresi yang ditunjukkan Kang Hyun, Roman merasa kalau Kang Hyun adalah pribadi yang sering melihat sihir, karena ekspresinya menggambarkan kekecewaan dari mantra yang ditunjukkan Roman sebelumnya. Setelah penyambutan itu,
Randolph dan Kang Hyun masuk ke dalam desa, dan Kang Hyun melihat betapa sangat indah desa itu. Tak lupa agar dia tak dilihat mencolok, dia mengganti bajunya agar sama seperti orang-orang yang ada di desa itu. Randolph menunjukkan pasar yang Kang Hyun tuju dan membuatnya sangat antusias, bahkan sampai tak mendengarkan Randolph yang sedang berbicara perihal nasihat. Apabila ada yang mengganggunya, sebut saja nama Randolph. Ia tak bisa menemani Kang Hyun berbelanja karena Randolph hendak menghadiri panggilan pimpinan wilayah di desa itu. Randolph juga berkata kalau mereka akan makan malam di rumah Randolph dan akan menjemputnya ketika dia sudah selesai berbelanja di pasar. Pertama kali berbelanja di desa dunia lain. Banyak hal yang unik yang dapat dilihat Kang Hyun. Kang Hyun melihat sebuah rempah yang mirip peperoncino. Saat mencium rempah itu, Kang Hyun langsung tahu rempah itu akan digunakan untuk apa. Saat asik dengan rempah-rempah itu, tiba-tiba dari belakang Kang Hyun ada sebuah suara dan berkata kalau itu adalah lamai yang penduduk kota ini biasa rebus di air mendidih. Kang Hyun tak menyangka kalau Roman mengikutinya ke pasar. Di situ Roman menjelaskan kalau dia diminta oleh Randolph untuk menemani Kang Hyun untuk berjalan di kota itu. Awalnya Roman juga bingung kenapa hanya sekedar keliling pasar ia harus menemani Kang Hyun. Tapi saat bertemu Kang Hyun dengan rice cake di dekatnya, Roman menyadari kalau perkataan Randolph ada benarnya. Di situ Roman langsung memesan sedikit lamai untuk Kang Hyun dan bertanya apakah ada yang lain yang Kang Hyun cari. Sontak ekspresi Kang Hyun lebih berseri-seri dibanding dengan saat ia melihat sihir Roman sebelumnya. Setelah berjalan cukup lama mengelilingi pasar, Roman penasaran kenapa Kang Hyun membeli banyak sekali rempah-rempah dari pasar. Pria tua itu mendengarkan dengan saksama dan berkata, "Oh, apakah kau sedang bersiap menulis sebuah tesis?" Setelah itu, kita melihat Kang Hyun tertawa kecil dan menjawab, "Ah, tidak ada yang sebesar itu." Mereka berdua kemudian melanjutkan percakapan yang menyenangkan tentang berbagai rempah-rempah. Dan Kang Hyun sangat senang karena pria tua itu telah membelikannya rempah-rempah yang sangat ia butuhkan. Roman tersenyum padanya dan berkata, "Aku hanya ingin membantu beberapa teman baru menikmati makanan mereka dengan lebih baik." Percakapan pun berlanjut, dan Kang Hyun menjelaskan, "Rempah-rempah di sini berbeda dengan yang biasa aku gunakan, jadi aku ingin mengenalnya lebih dulu." Pria tua itu mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Setelah itu, kita melihat rice cake sudah tertidur lelap. Roman berbicara pada dirinya sendiri sambil memandangi rice cake dan berkata, "Sekarang aku mengerti kenapa seekor serigala putih menemaninya." Saat mereka berbincang, Kang Hyun membuat ekspresi aneh dan dengan suara pelan bertanya, "Tuan, apakah Anda tidak lapar setelah berjalan sejauh ini?" Ia kemudian membuka kotak makan yang dibawanya dan menawarkan isinya kepada pria tua itu sambil berkata, "Ini, saya membuat ini, tolong coba." Pria tua itu menerima tawaran tersebut meskipun awalnya ia berpikir, "Aku sebenarnya tidak lapar, tapi demi sopan santun, aku akan mencobanya." Kang Hyun berkata, "Ini namanya pancake, rasanya cukup enak. Anda harus mencobanya." Setelah mencoba pancake tersebut, pria tua itu tampak sangat terkejut. Ia terdiam sejenak, lalu berbicara pada dirinya sendiri. "Awalnya aku kira ini semacam roti tipis, tapi ternyata ini benar-benar berbeda. Apa ini? Aku belum pernah melihat sayuran seperti ini sebelumnya. Namun, aku menyukai aromanya yang unik." Ia melanjutkan, "Adonan ini lembab dan sedikit pedas, tapi rasa itu langsung menghilang secepat kilat." Dengan penuh semangat, Roman berkata, "Ini enak sekali," dan menoleh pada Kang Hyun sambil bertanya, "Bisakah aku minta lagi?" Kang Hyun menjawab dengan senang hati, "Tentu, Anda bisa memakan semuanya." Pria tua itu sangat senang bisa mencicipi semua pancake tersebut. Sambil memakannya, ia bergumam, "Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku makan hanya untuk menikmati rasanya? Aku sudah sampai pada usia di mana makan menjadi sesuatu yang merepotkan." Saat pria tua itu terus menikmati makanannya, ia berkata pada Kang Hyun, "Pancake ini benar-benar luar biasa. Betapa menakutkannya sesuatu yang disebut pancake ini." Setelah selesai makan, ia menatap Kang Hyun dan bertanya, "Aku sudah lama ingin bertanya, kenapa aku harus dikawal saat berkeliling pasar? Apakah karena pencopet atau pencuri?" Pria tua itu menjawab, "Mereka hanyalah kejahatan kecil dibandingkan ancaman lainnya." Saat mereka berbincang, tiba-tiba rice cake mulai menggeram dan menunjukkan sikap waspada ke arah seseorang. Kang Hyun mencoba menenangkan rice cake dan bertanya, "Ada apa ini?" Pria tua itu menjelaskan,
serigala putih adalah spesies yang sakral dan sering muncul dalam cerita rakyat kami. Sambil berbicara, pria tua itu mulai menjelaskan lebih jauh tentang apa yang sedang terjadi. Tak lama, sekelompok orang mendekati mereka. Salah satu dari mereka berpakaian sangat berbeda, tampak seperti memiliki aura kesucian. Pria itu berkata, "Tuan, sungguh kejutan bertemu Anda di sini. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu di luar laboratorium penelitian Anda." Roman menjawab dengan tenang, "Kadang-kadang saya keluar untuk menghirup udara segar. Bagaimana dengan Anda? Apa yang membawa Anda ke pasar ini?" Orang itu menjawab dengan hormat, "Saya rasa tempat ini tidak layak untuk kehadiran Anda, Uskup Baharam." Kang Hyun terkejut mendengar nama itu, berpikir dalam hati, "Uskup, bukankah itu pangkat tertinggi di kuil?" Orang itu, Uskup Baharam, melanjutkan, "Saya datang ke sini dari waktu ke waktu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Namun, hari ini ada sesuatu yang lebih penting untuk saya lakukan." Rais Kek masih menggeram marah, dan Kang Hyun terus membelainya untuk mencoba menenangkannya. Uskup Baharam lalu bertanya kepada Kang Hyun, "Apakah Anda pemilik serigala putih ini?" Kang Hyun terdiam, terkejut dengan pertanyaan itu. Baharam melanjutkan, "Saya ingin berbicara dengan Anda." Namun, Kang Hyun seketika teringat situasi serupa yang pernah dialaminya di desa Beasmen. Dia berbicara dalam hati, "Saat itu, permusuhan mereka ditujukan kepada saya. Tapi kali ini, orang-orang di sini tampaknya takut pada Raiske." Uskup Baharam melanjutkan, "Jika Anda punya waktu, saya ingin Anda menemani kami ke kuil." Kang Hyun terkejut mendengar permintaan itu dan menoleh ke Roman untuk meminta pendapatnya. Roman hanya menatap Baharam dengan dingin dan berkata, "Kami tidak berniat menyakiti Anda, jadi jangan khawatir." Uskup Baharam berkata, "Jangan khawatir, urusan kami hanyalah dengan serigala putihmu." Dia melanjutkan, "Kami hanya penasaran tentang serigala putih itu." Namun, Roman segera menyela percakapan mereka. Dia berkata dengan nada tajam, "Uskup, orang ini adalah teman dekat Tuan Randolph, dan saya sedang dalam tugas pribadi untuk mengantarnya berkeliling kota." Roman mengeluarkan tongkatnya dan secara parsial melafalkan mantra, menunjukkan bahwa dia siap bertindak jika perlu. Dengan tegas, dia melanjutkan, "Jika Anda ingin membawanya ke suatu tempat, bukankah seharusnya Anda meminta izin saya juga?" Tongkatnya mulai bercahaya, memberikan peringatan halus kepada Baharam untuk tidak melangkah lebih jauh. Uskup Baharam, yang sedikit terkejut, menjawab dengan tenang, "Anda pribadi melakukan apa sekarang?" Salah satu orang di samping Baharam berkata, "Yang mulia, setelah saya melihat lebih dekat, saya rasa pria itu adalah orang yang dibawa oleh Tuan Randolph ke upacara pagi ini." Dia melanjutkan, "Kita harus lebih berhati-hati dalam menangani masalah ini." Sementara itu, Rais Kek masih menggeram dengan penuh kewaspadaan. Uskup Baharam memperhatikan dan berkata, "Saya mengerti. Saya tidak tahu Anda sudah memiliki janji sebelumnya." Dengan nada menyesal, dia menambahkan, "Sayang sekali, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan soal ini. Kita bisa bicara lain kali jika ada kesempatan bertemu lagi." Setelah itu, Baharam meninggalkan mereka bersama bawahannya. Setelah mereka pergi, Roman menoleh ke Kang Hyun dan berkata, "Saya rasa saya telah menjalankan tugas saya sebagai pengawalmu. Kau mungkin sudah menyadarinya. Tetapi tidak ada hal baik yang akan terjadi jika terlibat dengan orang-orang seperti mereka." Mendengar itu, Kang Hyun menjawab, "Saya mengerti. Anda bahkan menggunakan sihir untuk menakut-nakuti mereka." Dia menambahkan, "Tapi bukankah sihir kecil tadi sudah cukup menguras tenagamu? Jangan terlalu memaksakan diri." Roman terkejut mendengar komentar itu dan berpikir, anak ini sama sekali tidak gugup. Dia menjawab, "Sihir kecil tadi melelahkan hanya karena membutuhkan teknik tingkat lanjut untuk melakukannya dengan benar." Dia melanjutkan, "Karena kita punya waktu, biarkan saya menjelaskan perbedaan berbagai mantra padamu." Kemudian, Roman mulai menjelaskan mekanisme di balik sihir dan berbagai formula. Ada lebih dari 24 formula dalam mantra itu. Formula pertama adalah, katanya, mulai memberikan penjelasan detail. Dia menyebut nama seorang penyihir legendaris, Chris Viola, yang menurut buku kuno merupakan salah satu pencipta formula ke-15 yang dianggap mahakarya. Namun,
Roman terus berbicara tanpa henti, menjelaskan berbagai formula dengan antusias. Beberapa jam berlalu, dan hari mulai beranjak malam. Kang Hyun, yang kini duduk di depan Randolph, terlihat kelelahan. Randolph bertanya, "Apa yang terjadi? Telingamu berdarah?" Kang Hyun berbicara dalam hati. Siapa yang menyangka dia akan menjelaskan formula terus-menerus selama 3 jam. Dengan tenang, dia menjawab, "Saya baik-baik saja. Tapi siapa semua orang ini?" Dia memperhatikan keramaian di kota, dengan orang-orang yang sedang merayakan sesuatu. Mereka minum, menari, berbicara, dan merayakan sebuah ritual. Randolph tersenyum dan menjawab, "Mereka adalah para prajurit dari sebelumnya, bawahanku." Kang Hyun bergumam pada dirinya sendiri, "Kau bahkan membuat mereka bekerja di luar jam kerja." Randolph menjelaskan, "Mereka datang secara sukarela, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Roman sedang duduk sambil meminum sesuatu dari cangkirnya. Dia berkata, "Mereka hanya penasaran denganmu." Dia melanjutkan, "Lagi pula, Randolph menjaga dirimu dengan sangat baik." Sementara itu, beberapa orang di sekitar melirik ke arah Kang Hyun, membuatnya merasa tak nyaman. Randolph, yang menyadari hal itu, tersenyum dan berkata, "Abaikan saja mereka dan makan dengan nyaman." Kang Hyun mengernyitkan wajah dan bergumam, "Pantas saja aku merasa ada begitu banyak tatapan." Tak lama kemudian, seorang wanita cantik berpakaian hijau mendekati mereka. Dia membawa sepiring daging dan berkata, "Dagingnya sudah matang. Cobalah." Dia menyajikan daging itu kepada Kang Hyun, yang menjawab, "Terima kasih, Jennifer." Jennifer tersenyum dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih." Dia melanjutkan, "Kau pasti lebih lelah karena harus menghabiskan waktu dengan suamiku." Mendengar itu, Randolph mengerutkan wajah dan memprotes, "Sayang." Jennifer tertawa kecil dan berkata, "Aku dengar dia menjadikanmu sebagai muridnya. Kasihan sekali kau." Jennifer kemudian menyajikan lebih banyak makanan. "Ini, makanlah sesuka hatimu," katanya. Dia juga menyelipkan komentar kepada putrinya, "Hina, hal yang sama berlaku untukmu, Hina. Makanlah supaya kau bisa tumbuh besar dan kuat." Namun, Hina tampak kesal dan berkata, "Aku ingin makan bersama serigala." Randolph mencoba membujuk putrinya, "Hina, bagaimana kalau kau makan dulu sekarang, lalu nanti bawa makanan untuk si serigala muda? Dia pasti lapar lagi nanti." Hina tampak senang dan berkata, "Benarkah?" Sementara itu, Kang Hyun melihat rice cake, yang tampaknya bersembunyi di belakang meja, sudah kenyang. Dia bahkan memakan sebagian makanan dari piring Kang Hyun tanpa disadari. Kang Hyun memandang ke arah piringnya yang kosong dan berkata, "Dagingnya hilang begitu saja saat aku sedang mencoba mendengarkan percakapan mereka." Dia bergumam, "Kapan dia memakan semuanya? Rice cake, kau akan berpuasa besok." Kang Hyun kemudian mengambil cangkir birnya dan meminum seteguk. Saat mencicipi, dia menyadari sesuatu. "Ini rasanya kasar dan kurang menyegarkan," katanya. Dia melanjutkan, "Sekarang aku mengerti kenapa Randolph selalu meminta bir milikku." Matanya kemudian tertuju pada daging panggang. "Daging ini, sepertinya dipotong segera setelah diangkat dari oven," katanya sambil memeriksa mekanisme pemanggang daging. Dia melihat Jennifer yang sedang memasak dan bergumam, "Apakah daging ini dimasak sambil diputar dengan pegangan itu? Ini mengingatkanku pada daging Turki." Dia mencoba sepotong daging dan berkata, "Rasanya sedikit herbal, mungkin basil." Tapi setelah memikirkannya, dia menambahkan, "Namun, tidak sepenuhnya seperti itu. Mungkin salah satu rempah yang kubeli hari ini." Kang Hyun kemudian bertanya kepada Randolph, "Daging ini enak. Apa bumbunya?" Randolph tersenyum dan menjawab, "Istriku memang pandai memasak. Dia mungkin menggunakan Yilia." Mendengar nama rempah itu, Kang Hyun berkata, "Oh, aku membelinya tadi." Randolph menjelaskan, rempah itu diimpor dari tempat yang jauh, jadi tidak banyak tempat di desa yang menjualnya. Percakapan mereka berlanjut, dan Kang Hyun semakin penasaran dengan asal-usul rempah tersebut. Randolph menjawab, "Ya, tidak banyak bahan yang bisa dimakan di hutan sejak awal." Mendengar itu, Kang Hyun tampak benar-benar terkejut dan bergumam, "Aku terlalu berpuas diri."
Dia kemudian berbicara pada dirinya sendiri dengan wajah bingung. Kupikir hutan akan penuh dengan herbal dan rempah-rempah yang bisa aku teliti. Tapi jika begini, aku tidak mungkin terus-menerus memasok rempah-rempah untuk mereka. Aku kembali ke titik awal. Kekecewaan jelas terlihat di wajahnya. Melihat Kang Hyun yang tampak kecewa, Randolph bertanya, "Apakah kau berpikir untuk memperkenalkan rempah-rempah lokal kepada para bismen?" Randolph sendiri tampak termenung, lalu melanjutkan, "Benar juga, memang ada batasan seberapa banyak kau bisa membawa untuk mereka setiap kali." Randolph kemudian melanjutkan, "Sudah lebih dari 100 tahun sejak pertukaran dengan para bismen dihentikan." Di sisi lain, Hina tampak sangat termotivasi dan mulai memakan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Melihat itu, Kang Hyun berkata, "Apa?" Randolph melanjutkan, "Namun, mungkin saja hal itu bisa dilakukan jika kau yang berdagang dengan para bismen." Dia menambahkan, "Aku akan membicarakan hal ini dengan penguasa wilayah." Kang Hyun mulai berbicara pada dirinya sendiri lagi. "Penguasa wilayah? Kenapa aku merasa urusan ini tiba-tiba menjadi sangat rumit?" Saat mereka sedang berbincang, Jennifer membuka pintu dan berkata, "Sayang, aku rasa alkohol kita akan habis dengan semua orang yang ada di sini." Mendengar itu, Randolph berkata, "Baiklah, biar aku pergi membeli lebih banyak." Kang Hyun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, aku hampir lupa tentang ini." Dia lalu mengeluarkan semua minuman yang dibawanya sebelumnya. Begitu melihat minuman itu, Hina berteriak, "Apa ini? Minuman macam apa ini?" Dia berkata dengan penuh semangat, "Aku belum pernah mencicipi alkohol yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Bir ini benar-benar berbeda dari bir yang aku kenal. Bagaimana bisa rasanya begitu menyegarkan?" Dia melanjutkan, "Minuman ini disebut soju, ya? Rasanya begitu sederhana dan bersih. Saat diminum, rasanya seperti air. Dari mana kau mendapatkannya?" Randolph mencoba menenangkan kerumunan. "Tenanglah, aku tidak membawa minuman ini. Kang Hyun yang membawanya sebagai bagian dari kunjungannya." Dia menambahkan, "Kalau kalian penasaran, tanyakan langsung padanya." Kang Hyun terkejut mendengar itu. Tak lama kemudian, semua orang mulai mendekati Kang Hyun, bertanya tentang bir itu dan dari mana minuman tersebut berasal. Mereka berseru-seru, "Apakah paman ini berasal dari wilayahmu?" Salah satu dari mereka bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, apakah ada cara untuk mendapatkannya. Saat semua orang meminta Kang Hyun menjelaskan lebih banyak tentang minuman itu, dia terlihat terkejut dan sedikit takut karena orang-orang langsung mendekatinya dengan penuh antusiasme. Kang Hyun berpikir dalam hati, "Aku tidak menyangka akan mendapat respons sebesar ini. Dan tentu saja, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku membawanya dari dimensi lain." Dia mengangkat botol di tangannya dan berkata, "Ada cara untuk menikmati minuman ini dengan lebih baik. Kalian ingin tahu caranya?" Semua orang berseru serempak, "Iya, tunjukkan caranya." Mereka mulai memuji Kang Hyun. Dia teman kapten dan jenius dalam urusan minuman. Kang Hyun melanjutkan, "Di rumah, kami menyebut ini dengan nama suap." Dia meletakkan gelas di depannya dan mulai menunjukkan caranya mencampur minuman tersebut. Kang Hyun berkata, "Rasio yang disukai bisa berbeda untuk setiap orang, tapi kali ini kita akan gunakan rasio biasa." Dia menuangkan minuman dari 2 botol ke dalam gelas, lalu berkata, "Rasionya adalah 3:7. Semua orang memperhatikannya dengan saksama. Setelah itu, Kang Hyun mengeluarkan tongkat kecil dan memutarnya dengan jarinya sebelum mencelupkannya ke dalam campuran minuman. Dia berkata, "Dan untuk sentuhan akhir," dia mencampurkan minuman itu hingga rata, dan semua orang terpukau. Ketika orang-orang mencoba minuman itu, mereka berseru, "Rasanya benar-benar menjadi lebih enak setelah dicampur. Aku tidak bisa berhenti meminumnya." Beberapa orang meminta Kang Hyun membuat lebih banyak minuman untuk mereka. "Kamu bilang ada rasio lain yang bisa dicoba, kan? Buatkan lagi." Kang Hyun berbicara pada dirinya sendiri. "Sepertinya aku benar-benar menjadi pusat perhatian di acara makan malam ini. Haruskah aku memenuhi ekspektasi mereka lagi?" Dia lalu berkata, campuran berikutnya disebut rasio gila. Dia mulai mencampur minuman berikutnya, dan pesta semakin meriah. Pada akhirnya, semua orang tampak kelelahan setelah minum terlalu banyak,
dan hanya Kang Hyun yang masih berdiri dengan 2 botol di tangannya. Dia tertawa kecil melihat semua orang tertidur di meja. Keesokan harinya, di arena pelatihan, beberapa prajurit sedang berlatih bertarung. 2 di antaranya sedang berbicara sambil memegang pedang. Salah satu dari mereka berkata, "Teman kapten yang berkunjung baru-baru ini, siapa namanya?" Rekannya menjawab, "Kalau tidak salah, namanya Kang Hyun. Aku ingat karena itu nama yang tidak biasa." Dia melanjutkan, "Kapten menerimanya sebagai murid, kan? Aku penasaran seberapa hebat kemampuannya." Rekan lainnya berkata, "Aku juga penasaran. Sebenarnya, aku ingin menantangnya bertarung sehari setelah kita minum bersama. Tapi aku tidak bisa bangun karena mabuk." Dia menambahkan sambil tertawa, "Bir itu benar-benar luar biasa. Aku bahkan sempat berpikir, apa dia mencampurkan semacam racun ke dalamnya?" Temannya menjawab, "Kalau itu racun, aku rela meminumnya lagi." Di sisi lain arena, Randolph sedang melatih prajurit dengan serius. Dia berteriak, "Turunkan tubuhmu lebih rendah. Jangan tegang." Sambil melatih, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku berharap kapten mengundang Kang Hyun ke desa kami lagi. Aku ingin mencoba bir itu sekali lagi." Sementara itu, Kang Hyun terlihat bangun di pagi hari dengan rasa pusing akibat mabuk. Dia meregangkan tubuh dan menghela napas panjang. "Sepertinya aku harus lebih hati-hati dengan minuman ini lain kali," gumamnya. Hari ini Kang Hyun akan pergi ke kota untuk menepati janjinya pada Sang-Hu untuk bertemu ibunya di rumah sakit. Kang Hyun berdiri di depan pintu dengan tas yang disandang di bahunya. Dia berkata, "Baiklah, aku sudah mengemas semua yang aku butuhkan." Setelah itu, dia menambahkan, "Tinggal satu hal lagi." Dia memanggil Raisket. "Raisket, kemarilah." Anjing putih kecil itu, yang sedang duduk di atas bantal dengan ekspresi bahagia, menatap Kang Hyun sebelum berjalan mendekatinya. Kang Hyun memasangkan kalung dan rantai di leher Raisket. Raisket memasang wajah kecewa, seolah-olah memahami bahwa dia akan ditinggalkan. Kang Hyun menepuk kepala Raisket dengan lembut dan berkata, "Aku akan meninggalkanmu di sini, jadi tolong jaga dia." Orang yang dipercaya menjawab, "Ses, tentu saja. Jangan khawatir dan bersenang-senanglah." Sambil menundukkan kepala sedikit, Kang Hyun meminta maaf kepada Raisket. "Maaf, Raisket. Kota ini terlalu ramai, dan akan sulit bagiku untuk terus mengawasi dirimu." Setelah berkata demikian, Kang Hyun pergi dengan menggandeng tangan Sang-Hu dan Miang. Sebelum dia melangkah keluar, neneknya Sang-Hun menghentikannya. Dengan senyum lembut, dia berkata, "Terima kasih banyak, Nak Chef." Kang Hyun tersenyum balik dan menjawab, "Ah, ini bukan apa-apa. Aku harus menepati janjiku." Sebelumnya Kang Hyun pernah berjanji untuk membawa Sang-Hu untuk bertemu ibunya yang sedang sakit di kota Seoul. Semua orang di rumah berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Saat bersiap pergi, Kang Hyun berkata dengan tegas, "Aku akan bertanggung jawab penuh untuk mereka hari ini, jadi jangan khawatir." Di luar, Jim sudah menunggu di dalam mobil hitam besar. Dia melambai dan berkata, "Hei, ayo naik." Mereka pun pergi menuju kota besar bernama Seoul. Di depan rumah Kang Hyun, Ibu Miang berkata dengan penuh rasa syukur, "Aku sangat berterima kasih karena dia mau membawa Miang bersamanya." Nenek Sang-Hu juga menambahkan, "Ya, benar, anak muda itu sangat baik hati." Seorang pria yang mengenakan topi hijau menyela percakapan mereka sambil tertawa kecil. Dia bukan lagi pemuda yang dulu datang ke sini dari Seoul. Dia benar-benar sudah menjadi orang yang berbeda sekarang. Hahaha. Mereka semua tertawa kecil, memuji Kang Hyun sambil melambaikan tangan perpisahan. Sementara itu, di dalam mobil, Kang Hyun duduk di kursi penumpang. Dia menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, "Seoul, sudah cukup lama sejak terakhir kali aku ke sana." Dia menoleh ke belakang, ke arah 2 anak kecil yang duduk di kursi belakang, dan dengan senyum hangat dia berkata, "Akhirnya kita akan sampai." Kang Hyun mencoba menepati janjinya kepada anak-anak untuk membawa mereka ke Seoul, meskipun perjalanan itu sempat tertunda. Di dalam mobil, Kang Hyun berkata dengan hangat, "Akhirnya aku memenuhi janjiku untuk membawa kalian ke Seoul. Memang butuh waktu agak lama, ya?" Anak-anak terlihat sangat bahagia. Mereka tersenyum cerah dan berkata,
Tidak sama sekali. Justru Oppa yang membuat kami bisa pergi ke kota ini. Anak lainnya menambahkan, aku setuju. Ini pertama kalinya aku pergi ke Seoul. Saat mereka berbicara, Jim yang mengemudi berkata dengan heran, dan disinilah aku bertanya-tanya kenapa kau tiba-tiba ingin kembali ke Seoul. Kang Hyun hanya tersenyum, sementara temannya melanjutkan, berwisata bersama anak-anak? Benar-benar bukan gaya lamamu. Kang Hyun menjawab santai, tujuan pertama kita adalah taman hiburan. Kau yakin ini ide bagus? Mereka terus melaju di jalan tol yang sibuk, dikelilingi oleh banyak mobil menuju kota besar. Kang Hyun mengenakan topi yang ditemukan di dalam laci dashboard mobil, mencoba menyembunyikan wajahnya. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku sudah lama tidak muncul di TV. Seharusnya orang-orang tidak mengenaliku lagi. Namun, teman Kang Hyun menatapnya dengan ekspresi skeptis dan bercanda. Itu sesuatu yang dulu tidak akan pernah kau lakukan, Kang Hyun. Sesampainya di taman hiburan, tempat itu begitu memukau dan indah. Anak-anak berseru penuh semangat. Wah, aku ingin naik roller coaster, dan yang lainnya berkata, aku mau naik komedi putar. Meskipun awalnya terlihat gugup, Kang Hyun akhirnya setuju dan berkata, baiklah, ayo kita coba. Anak-anak melompat kegirangan, tidak percaya mereka benar-benar berada di sana. Namun, saat mereka menikmati waktu di taman hiburan, suasana berubah ketika sekumpulan orang terlihat berkumpul di satu area. Mereka terdengar berseru, astaga, dia lucu sekali. Lihat cara dia berlari setiap kali kita mencoba menyentuhnya. Kang Hyun penasaran dan berpikir, apa ada selebriti di sini? Tapi ketika ia mendekat, ternyata yang menjadi pusat perhatian adalah Raisuke, anjing kecil kesayangannya, yang entah bagaimana berhasil melarikan diri dari rumah dan masuk ke taman hiburan yang melarang hewan peliharaan. Raisuke, yang berhasil meloloskan diri, dengan diam-diam mengikuti Kang Hyun dan rombongannya ke taman hiburan. Namun, para petugas keamanan mulai menyadari kehadirannya dan mencoba menangkapnya. Mereka mengejarnya ke sana kemari, tetapi Raisuke terlalu lincah untuk ditangkap. Sementara itu, Kang Hyun, temannya, dan anak-anak menikmati berbagai wahana di taman hiburan. Mereka juga membeli topeng-topeng lucu sebagai kenang-kenangan. Setelah bersenang-senang, mereka mampir ke restoran untuk makan burger. Anak-anak memuji burger buatan Kang Hyun yang menurut mereka jauh lebih enak daripada burger di restoran itu. Sementara itu, Raisuke yang lelah bersembunyi di atap untuk menghindari para petugas keamanan. Para petugas, yang sudah kelelahan mengejar, bertanya kepada orang-orang apakah mereka melihat seekor anjing di sekitar sana. Di sisi lain, sebuah adegan menyentuh hati terjadi di rumah sakit. Sang Woo, dengan penuh semangat membuka pintu rumah sakit dan memanggil ibunya. Ibu. Melihat anaknya, sang ibu menjadi emosional dan berkata, apa itu benar-benar kamu? Kang Hyun dan Mi yang berdiri di luar kamar, mendiskusikan kemana mereka akan pergi berikutnya. Namun gadis itu tersenyum dan berkata, tidak perlu. Mari kita pulang saja. Saat mereka tiba di rumah, gadis itu bertemu ibunya dan menceritakan betapa menyenangkannya hari mereka. Di tengah kegembiraan itu, Raisuke tiba-tiba muncul, mengikuti Kang Hyun dari belakang. Kang Hyun, terkejut, berkata, Raisuke, tunggu, kau datang untuk menyapaku, ya? Melihat keadaan Raisuke yang tampak kelelahan, dia menambahkan, sepertinya kau juga bersenang-senang hari ini. Maaf sudah meninggalkanmu. Lain kali, ayo kita pergi bersama-sama. Keesokan paginya, adegan berpindah ke sebuah pegunungan yang indah dengan sungai yang jernih. Kang Hyun bersama Raisuke dan Mona terlihat sedang memasak daging. Kang Hyun berkata, bau amis daging ini benar-benar hilang. Bumbu ini cukup berguna. Rasanya seperti campuran lemon dan mustard. Dia terus bereksperimen dengan rempah-rempah baru dari dunia itu, menciptakan resep-resep baru, dan terlihat puas dengan hasilnya. Mona, yang agresif memakan makanan tersebut, membuat Kang Hyun tertawa. Sepertinya Mona sangat menyukainya. Aku harus membagikan resep ini kepada Beastman, katanya. Ia juga berpikir untuk memberitahu Jennifer tentang temuannya. Namun, di balik semua ini, ada seseorang yang sedang memata-matai Kang Hyun dari kejauhan. Mata-mata itu berkata, manusia ini hanya memasak dan makan setiap hari.
Tapi apa yang dia tambahkan pada makanannya hingga aromanya begitu menggoda? Aku tidak tertarik pada dagingnya, tetapi aroma ini membuatku lapar setiap saat. Dia terus mengamati Kang Hyun dengan rasa penasaran. Di akhir, Kang Hyun menyadari sesuatu. Di mana Raisuke sekarang? Kemana dia lari kali ini? Mata-mata itu juga memperhatikan bahwa Raisuke menghilang dan merasa ada sesuatu yang aneh. Raisuke yang berdiri di samping mata-mata membuatnya sangat terkejut. Sang mata-mata, seorang elf wanita, terkejut bahwa Raisuke mampu mendeteksi keberadaannya. Saat dia bersiap untuk pergi, Raisuke tiba-tiba menakutinya, menyebabkan elf itu jatuh dari pohon. Kang Hyun datang memeriksa dan berkata, "Jangan-jangan kau menangkap burung lompat lagi." Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu bukan burung, melainkan seorang elf perempuan yang sedang mengintai mereka. Elf itu tampak sangat malu. Dengan wajah memerah, dia bergumam, "Aku jatuh dari pohon, ini memalukan." Seorang elf jatuh dari pohon, dan itu aku. Salah satu pemburu terbaik di suku ini. Lebih buruk lagi, manusia melihat semuanya. Sementara itu, Kang Hyun, yang masih bingung, bertanya, "Apa kau baik-baik saja? Perlu bantuan untuk berdiri?" Elf itu, dalam kepanikan, memanggil hewan peliharaan terbangnya. Seekor burung magis berwarna biru dengan aura bercahaya. Burung itu muncul dan dengan cepat menyerang mereka. Kang Hyun dan Raisuke berhasil menghindar, tetapi elf itu berdiri dengan burungnya dan berkata, "Aku menunjukkan sisi paling memalukan diriku. Akan lebih baik jika kau tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang kau lihat hari ini, manusia." Kang Hyun, yang masih terkejut, mencoba berbicara, tetapi elf itu memotongnya. "Jika kau tidak ingin menghadapi amarah seorang elf, lebih baik kau diam." Dia kemudian menghilang dengan cepat, meninggalkan Kang Hyun yang masih kebingungan. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Seorang elf? Itu mengingatkanku, ada ras humanoid lain selain manusia dan beastmen." Ketika dia merenungkan apa yang baru saja terjadi, dia melihat Raisuke menggantung di pohon, menatapnya. Dengan curiga, dia bertanya, "Jangan-jangan dia jatuh dari pohon karena kau, Raisuke?" Raisuke memasang ekspresi polos seolah-olah berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," tetapi tatapan matanya mengkhianati kebohongannya. Kang Hyun menggelengkan kepala dan berkata, "Ya, itu pasti ulahmu." Saat dia melanjutkan pemikirannya, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Sebuah belati. Dia memungutnya dan berkata, "Belati? Jangan-jangan dia menjatuhkan ini." Dia memeriksa belati itu dengan rasa ingin tahu, memutar-mutarnya untuk melihat lebih dekat. Dia berkata, "Aku akan menyimpannya, siapa tahu berguna." Ketika dia berbicara sendiri, Mona muncul bersama Noah. Noah menyapa, "Hei, lama tak jumpa." Kang Hyun, terkejut, berkata, "Kau di sini? Serius?" Noah, yang memegang Mona seperti anak kecil yang nakal, menjawab, "Dia kabur lagi dari desa tanpa izin. Kepala suku memintaku membawanya kembali." Noah mulai menjelaskan dengan nada serius. Kepala desa tidak ingin memberikan perlakuan istimewa padanya hanya karena dia anaknya. Dia ingin memastikan Mona mendapatkan pendidikan yang tepat dan belajar disiplin. Jadi, dia memerintahkan aku untuk membawanya kembali. Kang Hyun mengangguk pelan, masih merasa bingung dengan semua yang terjadi di sekitar dirinya. Dia mencoba menyusun pikirannya sambil menatap Mona yang sekarang tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Sementara itu, Raisuke tetap bertengger di pohon, seolah menikmati drama yang terjadi. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba bau seperti elf?" tanya Noah, menyipitkan mata dengan kecurigaan. Kang Hyun terdiam sejenak, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Dia melirik belati di tangannya dan dengan cepat menjawab, "Oh, bau ini mungkin berasal dari belati ini." Dia mengangkat belati itu, seperti sedang memamerkan tongkat ajaib, lalu tersenyum licik dan menambahkan, "Aku baru saja bertemu dengan seorang elf, dan dia membuatkan aku kue beras." Noah mengangkat alis, jelas tidak puas dengan jawaban itu. "Tunggu, kau bertemu dengan elf? Kau yakin? Itu sangat langka," katanya, penuh rasa ingin tahu. Tapi sebelum Kang Hyun bisa menjelaskan lebih jauh, dia teringat ancaman elf itu.
Dia menelan ludah, mengingat bagaimana dia diperingatkan untuk tidak mengatakan apa-apa. Dengan cepat, dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, kau lapar, kan? Aku sudah menyiapkan sesuatu sebelumnya, katanya sambil berjalan menuju tempat dia menyimpan makanan. Tapi ketika dia membuka panci, wajahnya langsung berubah. Panci itu kosong, tidak ada sisa makanan sama sekali. Noah tertawa kecil, mencoba menenangkan Kang Hyun. Tenang saja, aku tidak terlalu lapar, katanya, berusaha terdengar santai. Tapi Kang Hyun, yang tidak bisa menerima tamunya pergi dengan perut kosong, langsung bangkit dengan semangat baru. Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Tunggu sebentar. Dia mulai mengaduk-aduk persediaannya, dan akhirnya menemukan bahan-bahan untuk membuat sate. Dengan cekatan, dia mulai menusuk daging pada tusuk sate, menyalakan api, dan segera aroma manis pedas memenuhi udara. Noah memandangi Kang Hyun dengan senyum kecil, sementara Mona, meskipun masih agak malu-malu, mulai mendekat untuk melihat lebih dekat. Sate itu selesai dengan cepat, dan Kang Hyun menyerahkannya pada Noah dengan penuh kebanggaan. Ini, coba ini, dijamin enak, katanya dengan penuh percaya diri. Noah mengambil satu tusuk, mencium aromanya sejenak, lalu menggigitnya. Ekspresi wajahnya berubah seketika, dan meskipun dia hanya berkata, "Lumayan," jelas sekali dia terkesan. Mendengar pujian itu, Kang Hyun tersenyum bangga. "Aku akan membungkus sisanya untuk Noah, jadi kamu bisa menikmatinya setelah mengantarkan Mona," katanya. Noah mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih. Aku pasti akan menikmatinya," jawabnya. Sudah membayangkan gigitan berikutnya. Setelah itu, adegan berpindah ke sebuah lembah yang indah, dipenuhi bunga-bunga dengan pemandangan yang benar-benar ajaib. Berdiri di antara bunga-bunga itu adalah elf perempuan yang sebelumnya jatuh dari pohon. Dia tampak sedikit canggung dengan bluebird setianya bertengger di dekatnya. Saat dia berdiri di sana, mencoba menghilangkan rasa malunya, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Yah, hanya manusia itu dan serigala suci yang melihatku jatuh. Selama mereka tetap diam, semuanya akan baik-baik saja. Mereka sepertinya bukan tipe yang suka bicara. Kok?" Namun, saat dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, dia merasakan seseorang mendekat dengan cepat. Indera tajamnya langsung bereaksi. Tapi sebelum dia sempat bertindak, dia menyadari bahwa yang datang adalah Noah, berjalan mendekat dengan percaya diri. "Kamu bahkan tidak repot-repot mencoba menyembunyikan keberadaanmu," kata Noah dengan seringai, mengejutkannya. "Aku tahu kamu sedang mengawasi manusia itu, Ranger." Mata elf itu menyipit sedikit, tetapi dia tetap tenang saat Noah semakin mendekat. Mereka bertukar pandang. Keduanya menyadari ketegangan di udara. Memecah keheningan, Noah bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Elf itu tersenyum kecil. Pandangannya masih tertuju pada Noah, lalu dengan tenang menjawab, "Aku hanya penasaran. Ada keributan di hutan, dan aku ingin melihat apa yang terjadi." Elf itu melanjutkan percakapannya dengan Noah, berusaha tetap tenang. "Bukankah sedikit keributan di hutan adalah hal yang wajar?" katanya dengan senyum yang terlihat dipaksakan. "Hutan ini adalah titik pertemuan tiga ras yang berbeda. Kita tidak bisa membiarkan konflik terjadi di wilayah netral ini." Dia jelas berusaha menghindari pertanyaan Noah, mencoba mengalihkan pembicaraan dari hal-hal yang terlalu mencurigakan. Namun, Noah tidak tertipu. Dia memasang ekspresi aneh, jelas menunjukkan bahwa dia tidak terkesan. "Manusia itu," katanya dengan nada peringatan yang halus, "dia teman para beastmen, jadi hentikan rencanamu yang tidak berguna." Kata-kata Noah seperti bilah pedang dingin yang menembus alasan-alasan elf itu. Ancaman tak langsung itu sangat jelas dan membuatnya terkejut. Saat dia menatap Noah, dia tiba-tiba merasakan berat dari kehadiran dan auranya yang begitu kuat, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia berpikir dalam hati, seseorang dengan aura seperti ini pasti salah satu prajurit terbaik dari sukunya. Namun, yang lebih membingungkannya adalah mengapa seseorang seperti Noah repot-repot melindungi manusia biasa. Tentu saja, dia sedang memikirkan Kang Hyun. Kemudian, perhatiannya beralih ke tusuk sate yang dipegang Noah. Dia memperhatikan bagaimana Noah memegangnya dengan sangat hati-hati.
hampir seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Rasa penasarannya pun semakin membuncah, dan dia bertanya-tanya dengan suara pelan, apa benda yang dia pegang begitu berharga itu? Saat aroma sedap sate itu tercium olehnya, dia tak bisa menahan diri untuk berkomentar, baunya luar biasa. Setelah merenung sejenak, elf itu akhirnya menanggapi Noah. Selama manusia itu tidak bertindak mencurigakan, aku akan mengawasinya. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tahu, aku harus terus memperhatikan dia untuk sementara waktu. Adegan kemudian beralih ke pemandangan kota yang sibuk. Tak lain dan tak bukan adalah Seoul. Di tengah keramaian jalanan, terlihat Jim berdiri di samping sebuah mobil, sibuk dengan ponselnya. Saat itu, seorang karyawan wanita mendekatinya dengan tergesa-gesa sambil memanggil, "Meneer." Ketika dia tiba di dekatnya, dia tampak agak gugup. "Seharusnya kamu sedang di tengah syuting sekarang, bukan?" tanya temannya, menaikkan alis. Dia dengan cepat menjelaskan, "Kami sedang istirahat sebentar. Saya hanya perlu mengambil sesuatu dari mobil." Temannya menunjukkan ekspresi tak percaya, tetapi menjawab, "Baiklah, aku akan membukanya untukmu." Dia menekan tombol di gantungan kunci, dan suara klik terdengar ketika kunci mobil terbuka. Sambil mengawasinya pergi, dia bergumam, "Serius, aku bilang semuanya baik-baik saja. Apa masalahnya sekarang? Apakah ini soal perusahaan asuransi?" Wanita itu mendengarnya dan menjawab, "Bukan, ini soal Chef Kang Hyun. Ingat dia?" Dia mengangguk dan melanjutkan, "Ayahmu memintaku untuk memberinya tumpangan, jadi dia mengirim uang untuk bahan bakar." Wanita itu mendengarkan dengan saksama. Ekspresinya berubah menjadi sedikit bingung. "Ya, itu memang bagian dari kepribadiannya, kurasa," katanya dengan nada berpikir. "Semakin aku mengenalnya, dia semakin berbeda dari rumor yang beredar. Sebagai selebriti, aku sendiri tidak terlalu memikirkan rumor, tetapi aneh bagaimana rumor tentang dia terlalu dibesar-besarkan." Lanjutnya, dia kemudian mulai membahas tuduhan palsu dan rumor yang menyebar tentang Kang Hyun di media sosial. Dia bersimpati dengannya, memahami tantangan menjadi figur publik. Jim mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Dulu dia punya banyak musuh karena dia tidak pandai merayu orang." Wanita itu mengangguk dan melanjutkan, "Tapi dari semua orang yang bisa dia buat kesal, dia justru berselisih dengan seseorang yang memiliki rasa rendah diri." Saat mereka sedang asyik berbicara, seseorang memotong percakapan mereka sambil menggerutu. "Sangat khas sesi siaran, selalu memanggilku saat aku sibuk. Mungkin aku harus mulai mempekerjakan manajer segera?" Jim melanjutkan percakapannya, "Ingat acara memasak yang kamu diundang sebagai tamu?" Wanita itu menjawab, Maksudmu acara memasak itu?" "Ya, tepat sekali," katanya. "Aku tidak tahu tentang tamu lain, tapi kamu harus sangat berhati-hati dengan pria itu. Dia sepertinya bukan orang yang baik." Dia memperingatkannya bahwa sebagian besar rumor negatif tentang Kang Hyun berasal dari pria ini. Rupanya, pria itu iri pada kesuksesan Kang Hyun dan mulai menyebarkan rumor karena cemburu. Wanita itu terkejut dan bertanya, "Tapi bukankah dia diperkenalkan sebagai senior dekatnya Kang Hyun?" Tepat pada saat itu, pria yang menyebarkan rumor tentang Kang Hyun masuk ke ruangan. Dia melirik ponselnya dan meringis saat membaca berita. Itu adalah artikel tentang kunjungan Kang Hyun ke taman hiburan bersama keponakannya. Berita itu penuh dengan gosip tentang cedera pergelangan tangan yang konon dialami Kang Hyun. Pria penyebar rumor itu bergumam pada dirinya sendiri. Terlepas dari semua kritik yang dia dapatkan, dia malah bersenang-senang di taman hiburan. Dasar menyebalkan. Dia mulai merasa kesal terhadap Kang Hyun tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya dan bertanya, "Oh, kamu di sini? Kenapa wajahmu terlihat begitu masam?" Dia menunjukkan beberapa foto Kang Hyun kepada orang tersebut dan berkata, "Lihat postingan ini. Ini foto Kang Hyun di taman hiburan. Lihat betapa bahagianya dia. Itu tidak terlihat seperti wajah seseorang yang sedang merenungi kesalahannya." Dia melanjutkan, "Tidak heran orang-orang berbicara buruk tentang dia. Tapi, sejujurnya, aku tahu Kang Hyun tidak melakukan apapun yang pantas mendapat kritik semacam itu. Dia bahkan membantuku mendapatkan pekerjaan di dunia penyiaran. Di industri ini," katanya, "kamu harus tahu cara memilih pihak yang tepat."
Temannya menjawab, "Iya, benar. Dia sudah jarang tampil di acara sekarang. Yang dia lakukan hanyalah bermain-main." Berusaha mengalihkan pembicaraan, temannya bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah rumor itu benar?" "Rumor apa?" jawab orang pertama. "Apakah Chef Kang Hyun kehilangan indera perasanya?" tanya temannya. "Aku pikir dia berhenti karena cedera pergelangan tangannya semakin parah," lanjut orang pertama. "Tapi aku dengar sebenarnya itu karena dia kehilangan indera perasanya." "Apakah itu benar?" Dia mengerutkan kening, lalu bertanya, "Dari mana kamu mendengar rumor itu?" Temannya menjawab, "Salah satu temanku dulu bekerja dengan Chef Kang Hyun. Dialah yang memberitahuku." Lalu, dengan ekspresi ceria yang aneh, dia menambahkan, "Serius, kamu juga tidak tahu?" Sebelum pembicaraan mereka berlanjut, seseorang menyela, berkata, "Tolong bersiap untuk syuting. Kita harus bersiap sekarang. Ayo pergi." Saat mereka bersiap-siap untuk pergi, dia tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu melihat proposal untuk episode spesial ke-100 itu?" Temannya menjawab, "Maksudmu kompetisi memasak?" "Ya, aku dengar tentang itu. Aku juga dengar mereka mengundang banyak koki. Kenapa memangnya?" Dia menjawab, "Tidak ada yang khusus, hanya menantikan saja." Lalu, dia menunjukkan senyum aneh dan menambahkan, "Kang Hyun, aku akan membelamu habis-habisan kali ini." Adegan kemudian berpindah ke latar yang indah, ladang, lembah, angin sepo-sepo, pepohonan, dan sebuah rumah yang cantik. Di dalam toko yang nyaman, seseorang sedang makan pizza sambil mengenakan topi. Orang itu memuji pizzanya, berkata, "Kamu benar-benar punya keterampilan luar biasa. Margarita ini juga luar biasa." Terlihat bahwa orang itu sedang memuji Kang Hyun. Dalam percakapan mereka, dia berkata, "Aku beruntung karena villaku begitu dekat dengan tempatmu. Aku bersyukur bisa menikmati makananmu dengan begitu mudah." Kang Hyun menjawab dengan senyum, "Tidak, aku yang seharusnya berterima kasih karena kamu adalah tetanggaku." Mereka mengobrol lebih jauh, dengan pria tua itu berkata, "Lukisan itu terlalu berlebihan sebagai hadiah. Rasanya lebih pantas berada di pameran daripada di restoran." Adegan kemudian menunjukkan sebuah lukisan indah dan mahal yang diberikan oleh pria tua itu kepada Kang Hyun untuk restorannya. Kang Hyun tersenyum dan berkata, "Ah, itu bukan apa-apa. Apakah kamu mau fongole lagi?" "Tentu saja. Tunggu sebentar," jawab pria tua itu. Tepat saat itu, ponsel Kang Hyun berdering. Ternyata, peneleponnya adalah Jim. Kang Hyun mengangkat telepon dan berkata, "Halo, kenapa meneleponku pada jam seperti ini?" Suara Jim terdengar di seberang. "Hei Kang Hyun, apakah kamu ikut acara itu?" Kang Hyun bingung dan bertanya, "Acara apa? Maksudmu apa?" Jim menjawab, "Kamu tidak tahu. Mungkin lebih baik jika kamu tidak online untuk sementara waktu." Setelah menutup telepon dari Jim, Kang Hyun tetap bingung dan terkejut. Apa yang dia bicarakan? Kenapa aku tidak boleh online? Dia penasaran, lalu membuka internet untuk mengecek berita. Ketika dia melihat headline-nya, dia terkejut. Ada artikel tentang dirinya yang menyatakan, Chef Kang Hyun dikonfirmasi untuk episode spesial ke-100. Kang Hyun menatap artikel itu dengan shock, seraya berseru, "Apa-apaan ini?" Artikel itu sudah menarik banyak komentar dari orang-orang, kebanyakan bernada negatif. Seseorang menulis, "Dia sangat tidak disukai. Apa dia kehabisan uang atau semacamnya?" Yang lain menambahkan, "Lihat dia merangkak kembali ke acara. Kuharap dia berhenti tampil di TV." Komentar ketiga berbunyi, "Ada apa dengan keputusasaannya?" Orang-orang terus memberikan komentar pedas di artikel tersebut. Seseorang menulis, "Dia koki. Kenapa dia begitu ingin tampil di TV? Konyol sekali." Komentar lain menambahkan, "Bukankah ini episode spesial? Kenapa malah mengundang seseorang yang penuh kontroversi?" Melihat komentar-komentar itu, Kang Hyun merasakan gelombang kesedihan yang mendalam. Ia bergumam pelan, "Aku tidak pernah memberikan wawancara seperti ini. Aku bahkan tidak menerima undangan untuk ikut acara itu." Saat ia terus membaca artikel dan komentar yang menyakitkan, pria tua yang sedang makan pizza memperhatikannya. Namun, Kang Hyun tampak tidak mendengar ketika pria itu memanggil, "Kang Hyun,
apa kau baik-baik saja?" Pria tua itu semakin khawatir dan berkata, "Hei, kau tidak terlihat sehat." Kang Hyun, yang semakin gelisah, bergumam pada dirinya sendiri, "Apa-apaan artikel ini? Jangan bilang." Dia berhenti berbicara, semakin tenggelam dalam pikirannya. Melihat Kang Hyun yang tampak kacau, pria tua itu, dengan nada cemas, berkata keras, "Apa kau merasa tidak enak badan? Aku akan memanggil ambulans." Pria itu bergegas mendekati Kang Hyun, yang saat itu sedang gemetar hebat. Tangannya tampak bergetar tak terkendali. Pria tua itu mencoba mendapatkan perhatian Kang Hyun, memanggil dengan suara lebih keras, "Kang Hyun, apa kau mendengarku? Kang Hyun." Namun, Kang Hyun tetap diam, wajahnya tampak kosong. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, "Aku baik-baik saja, tidak apa-apa." Pria tua itu masih khawatir, tetapi Kang Hyun melanjutkan berbicara pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan ini, tapi mereka benar-benar berhasil menyudutkanku. Tapi, tidak apa-apa, aku sudah banyak sembuh belakangan ini. Aku akan jadi lebih kuat secara mental. Aku hanya perlu mengabaikannya." Kemudian, ia memaksakan senyum dan berkata kepada pria tua itu, "Ngomong-ngomong, kau ingin fongoleng, kan? Aku akan menyiapkan sepiring untukmu. Tunggu sebentar." Kang Hyun langsung pergi ke dapur untuk mempersiapkan makanan. Pria tua itu masih mencoba berbicara, "Tapi, kau tidak terlihat baik-baik saja. Setidaknya bersihkan wajahmu dulu." Namun, sebelum pria itu selesai bicara, Kang Hyun sudah menghilang ke dapur. Malam harinya, Kang Hyun beristirahat di dalam tenda dengan api unggun menyala di luar. Ia duduk di tanah. Dia menghela napas panjang, lalu menatap langit malam. Betapa melelahkannya semua ini, katanya pelan. Saat sedang melamun, ia melihat Raiske, serigala peliharaannya, muncul sambil membawa seekor burung di mulutnya. Kang Hyun mengamatinya dan berkata, "Raiske, apa kau baru saja berburu?" Burung itu ternyata seekor burung biru kecil, yang terlihat tak asing baginya. "Burung ini," gumam Kang Hyun, mencoba mengingat, ini terlihat seperti burung dari elf itu. Tiba-tiba, seorang elf muncul, tampak cemas sambil mencari-cari sesuatu. Ketika ia melihat burung biru itu di mulut Raiske, dia langsung berseru, "Son!" Kang Hyun segera meminta maaf. "Maafkan, Raiske, atas kelakuannya. Aku benar-benar minta maaf atas ini, juga atas kejadian sebelumnya." Raiske seolah-olah mengerti, tampak menunjukkan rasa bersalah dengan cara menunduk. Elf itu menatap Kang Hyun dengan ekspresi bingung, tapi akhirnya berkata, "Tidak apa-apa. Jelas bahwa serigala suci sepertinya bisa melihat roh. Aku seharusnya lebih berhati-hati." Elf itu melanjutkan, "Namun, yang membuatku penasaran, bagaimana bisa kau, seorang manusia, bisa melihat roh juga?" Terkejut dengan pertanyaannya, Kang Hyun menjawab bingung, "Kalau kau sedang membicarakan burung biru di sampingmu, maka ya, aku bisa melihatnya." Elf itu menatapnya dengan ekspresi aneh, lalu berkata, "Aku bisa melihat dengan jelas kondisi menyedihkan Sona, tapi kau bisa melihatnya terlalu jelas. Ini mencurigakan. Siapa sebenarnya kau?" Kang Hyun hanya tersenyum samar. Ia lalu mengambil tasnya dan mulai mencari sesuatu di dalamnya. Akhirnya, ia mengeluarkan sebuah alat kecil berbentuk belati tangan dan berkata, "Ini dia. Aku harus memberikannya padamu." Elf itu terkejut. Belatiku?" Kang Hyun mengangguk. "Kau meninggalkannya terakhir kali, jadi aku menyimpannya untuk berjaga-jaga kalau kau mencarinya." Elf itu memandangnya dengan ekspresi bingung, lalu bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dia bukan orang jahat. Setelah itu, ia berkata dengan nada tulus, "Aku sudah mencarinya. Terima kasih." Kang Hyun menggeleng. "Tidak perlu berterima kasih. Kau kehilangannya karena aku juga." Mereka lalu berbincang-bincang santai. Di tengah percakapan, Kang Hyun menawarkan, "Apa kau ingin makan sesuatu sebelum pergi? Aku membawa banyak daging." Elf itu menolak dengan tegas, "Tidak, terima kasih. Aku tidak makan daging." Mendengar itu, Kang Hyun mengangguk sambil berkata,
Aku mengerti. Tapi, karena kau sudah jauh-jauh datang ke sini, kau sebaiknya makan sesuatu. Elf itu bergumam pelan. Kenapa kau bertanya kalau pada akhirnya hanya menawarkan daging? Akhirnya, ia setuju dengan syarat. Baiklah, tapi hanya camilan kecil, dan tidak ada daging. Kang Hyun tersenyum cerah dan berkata, aku punya ide sempurna. Dia segera menuju dapur kecilnya dan mulai menyiapkan sesuatu dengan bahan-bahan yang ada. Tak lama kemudian, dia muncul dengan sebuah mangkuk nasi sederhana. Saat dia menyajikannya kepada Elf, dia menatap mangkuk itu dengan ragu dan bertanya, jadi, kau ingin aku makan ini? Sambil bergumam kepada dirinya sendiri, Elf itu berkata, aku tidak ingin memakannya. Ini terlihat aneh. Menyadari keraguannya, Kang Hyun dengan tenang mulai membuka tutup mangkuk tersebut. Di bawahnya, tersembunyi sebuah kentang panggang yang terlihat sangat menggugah selera. Dia dengan hati-hati membelah kentang itu, menambahkan sedikit mentega di dalamnya, lalu mencampurkannya dengan lembut. Setelah itu, dia menyerahkan kentang tersebut kepada elf itu. Elf itu mengambilnya dengan tangan, menatapnya sekali lagi, dan Kang Hyun menambahkan, kau juga bisa membawanya pulang kalau mau. Dia memeriksa kentang itu sekali lagi, dan akhirnya berkata, kelihatannya lebih baik sekarang. Dengan rasa penasaran, dia menggigitnya. Begitu merasakannya, dia terkejut. Ini sangat lezat, katanya, hampir tidak percaya. Sambil berbicara pada dirinya sendiri, dia menggumam, rasanya lembut dan sedikit manis. Ini cocok sekali dengan seleraku. Dia menikmati kentang panggang itu, merasakan bagaimana mentega yang lembut memberikan cita rasa yang luar biasa. Sambil terus makan, elf itu merenung. Aku selalu berpikir makanan manusia memiliki rasa yang terlalu kuat. Tapi makanan ini membuktikan bahwa aku salah. Dia tersenyum kecil, menyadari bahwa ada banyak hal tentang manusia yang belum dia pahami. Sambil memeriksa kentang tersebut, dia berkata dengan antusias, ini semacam buah, kan? Rasanya mirip, tapi bentuknya sedikit berbeda. Apa kau mengembangkan varietas baru atau semacamnya? Bagaimana kau melakukannya? Kang Hyun tampak bingung dan menjawab, maaf, apa tadi yang kau katakan? Aku melamun sebentar. Elf itu merasa agak kesal, membuat ekspresi aneh dan berkata, kenapa kau selalu melamun saat aku bicara? Kang Hyun hanya tertawa kecil, lalu berkata, maaf, aku tidak sengaja. Tapi yang jelas, aku senang kau menyukainya. Ada sesuatu yang ada di pikiranmu. Elf itu tiba-tiba bertanya karena penasaran dengan raut wajah Kang Hyun yang sering termenung. Kang Hyun menjawab, apa yang kau bicarakan? Dan Elf menyebutkan, kamu mungkin sudah tahu, tapi bagian dari pekerjaanku adalah mengamatimu. Aku perhatikan kamu selalu memiliki ekspresi itu saat kamu khawatir tentang sesuatu. Kang Hyun menjawab, aku tidak akan menyebutnya khawatir, hanya kelelahan. Kang Hyun menatap langit dan melanjutkan, akhir-akhir ini banyak rumor yang menyebar. Aku selalu berakhir dengan disalahpahami dan dibenci. Kadang-kadang aku berpikir lebih baik bersembunyi jauh di dalam hutan untuk tetap aman dari semua itu. Elf itu mendengarkan dengan seksama meskipun tidak sepenuhnya mengerti semua yang dikatakan Kang Hyun. Tetap saja, dia menjawab, ketika kami membantu, kami menjadi pribadi dewasa yang harus melalui kesulitan dalam upacara kedewasaan. Kang Hyun menatapnya dengan penuh perhatian saat dia melanjutkan. Upacara itu selalu terdiri dari cobaan yang berat dan sulit bagi peri muda. Tahukah kamu mengapa kami harus melalui cobaan yang berat seperti itu? Dia mulai menjelaskan konsep di baliknya. Peri memiliki kehidupan yang panjang di mana mereka menghadapi berbagai macam rasa sakit. Cobaan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Cobaan itu membantu kita membangun kekuatan untuk menghadapi kesulitan saat rasa sakit itu menjadi sangat berat. Itulah yang diberikan oleh upacara itu kepada kami. Dia melanjutkan dengan menjelaskan budaya elf secara rinci. Budaya kami mengharuskan kami untuk melalui cobaan ini untuk membuktikan diri kami sendiri. Itu adalah Rite of Passage, yang memastikan kita siap menghadapi tantangan yang akan kita hadapi sepanjang hidup kita yang panjang. Dia menjelaskan segala sesuatu tentang tradisi mereka dan pentingnya upacara ini dalam kehidupan mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan percakapan dan dia berkata,
Masalah akan terus datang kembali jika kamu terus lari. Kang Hyun terkejut mendengar kata-katanya. Dia menambahkan, tentu saja aku tidak akrab dengan situasimu, tapi aku harap kamu tidak menyerah pada semua yang kamu miliki hanya karena apa yang orang lain pikirkan. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa Kang Hyun tidak seharusnya merasa putus asa oleh pendapat orang lain dan harus melanjutkan pekerjaannya jika dia percaya pada itu dan tahu dia benar. Kata-katanya tampaknya sedikit mengangkat semangat Kang Hyun. Dia kemudian berdiri dan berkata, "Terima kasih atas buahnya. Sampai jumpa lagi." Dan dengan itu dia menghilang, berteleportasi ke lokasi baru. Kang Hyun melihat ke arah Raisuke dan berkata, "Maaf, tapi sepertinya kita harus pulang sebentar." Dia melanjutkan, "Untuk acara itu, aku sudah memutuskan akan melakukannya."